Pintu kaca lapis baja, Pradana, rekan, bergeser tanpa suara ke samping, menelanku bulat-bulat. Udara beraroma kebersihan, parfum netral yang mahal, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan aroma kopi tubruk yang baru diseduh dan kayu jati. Aku ingat 3 tahun. 1695 hari sekejap mata dalam skala kehidupan. Sebuah jurang dalam hidupku. Seorang sekretaris wanita pirang sempurna dengan senyum ideal katalog yang tidak kukenali menatapku dengan rasa ingin tahu yang sopan. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Anya Prameswari. Saya punya janji bertemu dengan Julian Pradana pukul 10 pagi. Senyumnya membeku sepersekian detik. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Ah, ya, Ibu Prameswari. Mohon tunggu sebentar. Dia tidak mengatakan, selamat datang kembali. Dia tidak mengatakan, Bapak Pradana sudah menunggu Anda. Dia menekan nomor internal dan berbicara dengan suara pelan. Waspada, aku mendengar nama keluargaku disebut. Dia sudah datang. Dia meletakkan gagang telepon, dan senyum itu kembali, lebih kaku. Anda bisa naik. Kantor Bapak Pradana di lantai paling atas, seperti biasa. Tapi dia sudah pindah. Di ujung koridor belok kiri. Seperti biasa, tapi sudah pindah. Metafora yang sempurna. Aku mengangguk dan berjalan menuju lift, merasakan tatapannya di punggungku. Lobi itu dilapisi marmer dingin, dan diterangi oleh lampu-lampu desainer yang agresif. Sangat kontras dengan ruang nyaman yang dipenuhi sampel kain dan sketsa yang aku dan Julian rancang bersama di sebuah ruko di kawasan Kemang, saat ini masih bernama Atelier Prameswari. Lift itu adalah sebuah kubus senyap. Aku menatap pantulanku di logam yang dipoles, celana panjang yang dijahit sempurna, blazer sederhana, rambut yang diikat sanggul rendah. Mungkin aku masih terlalu pucat, dengan mata yang terlalu besar untuk wajahku, tetapi bayangan rasa sakit di bawahnya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah jejak kelelahan, lebih bersifat batiniah daripada fisik. Aku selamat dari operasi caesar darurat, sepsis yang menyusul, berbulan-bulan pemulihan yang berubah menjadi tahunan, kabut kelabu depresi yang mengancam akan menelanku bulat-bulat. Aku bertahan demi ini. Untuk kembali. Lift berhenti. Pintu terbuka ke koridor lebar yang dilapisi karpet begitu tebal hingga meredam langkah kakiku. Di sebelah kanan, dinding kaca yang dulu memperlihatkan area umum yang besar jantung perusahaan kini ditutup dengan panel kayu gelap. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada perdebatan kreatif, tidak ada dering telepon, hanya dengungan sistem pendingin udara. Aku berbelok ke kiri. Di ujungnya, pintu ganda dari kayu jati solid, sebuah plakat kuningan, Julian Pradana, Direktur Utama. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengetuk, masuk. Suaranya terdengar teredam. Atau mungkin terdistorsi oleh kayu pintu. Aku mendorongnya dan masuk. Kantor itu sangat besar. Sebuah kuil kesuksesan baru. Lantai marmer hitam, meja yang menyerupai lempengan oniks, rak-rak yang dipenuhi penghargaan desain dan foto-foto Julian dengan orang-orang penting. Di dinding terjauh, di mana aku membayangkan jendela panorama dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit SCBD, terpampang logo P, besar dengan lampu latar. Julian sedang berdiri di dekat mejanya, berbicara di telepon. Dia menatapku, dan serangkaian ekspresi cepat melintas di wajahnya, keterkejutan, ketidaknyamanan, dan sesuatu yang mungkin adalah kejengkelan. Semua itu langsung lenyap di balik senyum profesional. Ya, kita bicara lagi nanti. Saya ada tamu, katanya ke telepon dan menutupnya. Dia berjalan mendekat, tapi bukan untuk memeluk. Dia mengulurkan tangannya. Kepada istrinya. Anya, kamu datang. Jabat tangannya kuat dan singkat, seperti dengan mitra junior. Kita punya janji. Julian, kataku, menarik tanganku. Benar. Dengan peluncuran koleksi musim semi, panas yang baru, kami benar-benar sibuk. Silakan duduk, katanya, menunjuk salah satu dari 2 kursi tamu minimalis di depan mejanya. Aku duduk, merasakan dinginnya kulit kursi menembus celanaku. Dia duduk di tahtanya di seberang lempengan oniks. Kamu terlihat baik, dia berbohong. Matanya menelusuriku dari atas ke bawah, menilai, bukan mengagumi. Kamu juga. Kesuksesan cocok untukmu. Dia entah mengabaikan atau tidak menangkap ironinya. Jadi, bagaimana kabarmu? Bagaimana Bima kecil? Dia sekarang sudah masuk kelompok bermain, karena itulah aku bisa kembali. Keheningan canggung menggantung. Dia memutar-mutar pulpen perak. Anya, aku benar-benar senang kamu merasa lebih baik. Sungguh. Tapi soal kembali ini. Apa sebenarnya maksudmu? Nada bicaranya merendahkan, seolah peduli. Aku terbakar di dalam, tapi menjaga suaraku tetap tenang dan datar. Ke perusahaanku. Ke perusahaan, kita.
Dia menghela napas, seolah sudah menduga kebodohan ini. Sayang, banyak yang sudah berubah. Pasar, klien, dinamika internal. Ini bukan lagi tempat yang kamu tinggalkan. Kamu sudah pergi sangat lama. Kamu akan butuh reintegrasi yang sangat bertahap. Dan saat ini, kami tidak punya posisi yang sesuai dengan profil historismu. Sayang. Tidak ada. Profil historis, setiap kata adalah pisau kecil yang tajam. Profil historisku adalah salah satu pendiri dan direktur kreatif. Aku punya cetak biru asli gedung ini di suatu tempat dalam arsipku, Julian. Aku tahu di mana setiap dinding seharusnya berada. Aku tidak perlu reintegrasi. Aku sudah di sini. Senyumnya menjadi lebih kaku di ujungnya. Posisi itu, secara teknis, sudah tidak ada lagi. Arah kreatif sekarang ditangani oleh Shania Adhitama. Seorang wanita muda dengan bakat luar biasa yang liar, visi yang sangat segar. Dia adalah kunci pertumbuhan kami. Aku tidak bisa begitu saja memecatnya. Aku tidak bilang begitu, potongku. Kita bisa melakukan restrukturisasi, mencari tempat untuk pengalamanku, untuk sejarah kita. Sejarah kita adalah yang membawa kita ke sini, katanya, beralih ke nada yang lebih emosional, palsu seperti uang 3 ribuan. Tapi kita tidak bisa hidup di dalamnya, Anya. Dengar, kenapa kamu tidak mengambil sedikit waktu lagi? Nikmati Bima. Pulihkan dirimu sepenuhnya. Aku akan urus semuanya di sini. Perusahaan sedang berkembang pesat. Pendapatan dividenmu aman. Kamu bisa hidup dengan sangat nyaman. Ini bukan tentang uang, Julian, kataku, dan dinginnya suaraku pasti sampai kepadanya, karena dia terdiam. Ini tentang aku tidak akan duduk di rumah dan merajut sementara kamu dan bakat liarmu itu bermain-main dengan apa yang kita bangun. Dia bangkit, membelakangiku untuk melihat ke jendela yang tidak ada di sana. Kamu tidak masuk akal. Setelah semua yang kita lalui, setelah semua yang kulakukan untuk menjaga ini tetap bertahan sementara kamu. Dia berbalik, dan di matanya, aku melihat kilatan kejengkelan yang tulus. Dengar, bukan hari ini. Aku ada rapat. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Dengan tenang. Tidak ada yang perlu dibicarakan di rumah. Ini urusan perusahaan. Di mana kantorku? Dia ragu-ragu, memijat pelipisnya. Yah, ruangannya sangat terbatas. Seperti yang kubilang, kami sudah berkembang. Kami harus merelokasi beberapa kantor. Untuk sementara. Lena, asistenku, bisa menyiapkanmu sebuah bilik di Departemen Analisis Tren. Di sana tenang. Kamu bisa sebuah bilik di Departemen Analisis Tren. Departemen tempat mereka menempatkan anak magang. Aku berdiri. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di sini. Tidak sekarang. Baik. Suruh dia siapkan bilik itu. Tapi pembicaraan ini belum selesai, Julian. Anya, jangan dimasukkan ke hati. Aku berjalan keluar dari kantornya tanpa menutup pintu. Suara bantingan pintu di belakangku pasti menggema di koridor yang sunyi. Bilik itu ternyata adalah sebuah sudut di dekat mesin fotokopi, dipisahkan oleh partisi kaca buram setinggi 1,5 meter. Tidak ada jendela. Hanya meja, kursi, dan komputer tua. Aku duduk. Aku menarik napas. Rasa sakit itu tajam, berdenyut, tetapi akrab. Bukan rasa sakit fisik dari bekas lukaku, tetapi rasa sakit yang lain. Pengkhianatan. Aku merasakannya pertama kali dari ranjang rumah sakit ketika aku mendengarnya tertawa di telepon dengan seseorang dari kantor, sementara aku berjuang untuk menyusui putra kami. Aku merasakannya setiap kali dia menunda kunjungannya, terjebak dalam rapat. Aku merasakannya sekarang, di sudut buangan ini. Aku menghabiskan pagi itu berpura-pura meninjau laporan di layar. Beberapa wajah yang kukenal lewat, memberiku tatapan kasihan atau malu sekilas sebelum bergegas pergi. Sebagian besar wajah baru. Mereka menatap dengan rasa ingin tahu dan berbisik-bisik. Berita tentang kembalinya diriku dan pengasinganku ke bilik pasti menyebar seperti api. Sekitar pukul 2 siang, rasa lapar dan kebutuhan untuk bergerak membuatku berdiri. Aku teringat restoran eksekutif di atap gedung sebuah ruang yang kami rancang untuk interaksi informal dengan pemandangan kota. Mungkin di sana, mungkin itu masih tempat di mana percakapan bisa terjadi. Restoran itu telah berubah. Meja-meja panjang bersama telah diganti dengan meja-meja bundar kecil, dengan taplak meja dan vas berisi anggrek. Prasmanan sederhana telah digantikan oleh koki panggangan. Suasananya seperti klub eksklusif, bukan tim. Aku mengamati ruangan dan melihatnya, di sebuah meja dekat jendela dengan pemandangan terbaik. Julian tidak sendirian. Dia duduk di sampingnya, sangat dekat. Shania Adhitama. Aku pernah melihatnya di foto, di majalah, di situs web perusahaan. Bintang yang sedang naik daun, jiwa dari koleksi baru. Secara langsung, dia bahkan lebih mencolok. Sempurna.
Gaun yang meneriakan kekayaan dan keberanian, sepatu hak tinggi yang tampak seperti senjata, surai rambut halus yang berkilau seperti obsidian. Dia sedang menertawakan sesuatu yang dikatakan Julian, menyentuh lengannya dengan gestur yang akrab. Julian tersenyum-senyum santai, nyaris kekanak-kanakan yang sudah bertahun-tahun tidak dia berikan padaku. Aku merasakan kekosongan di perutku. Ini bukan kecemburuan. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih dingin. Ini adalah konfirmasi. Aku berjalan mendekat. Aku tidak punya rencana, hanya dorongan. Mengambil makanan, duduk, merebut kembali meskipun hanya secara simbolis sebuah tempat di meja itu. Dalam kehidupan itu, aku mengambil sepiring salad sederhana selada, tomat, sedikit tuna. Aku berjalan menuju meja mereka. Julian melihatku datang, dan senyumnya lenyap. Shania mengikuti tatapannya. Matanya, besar dan berwarna hijau zamrud yang ideal secara mengganggu, perlahan memindaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki, menilai setiap detail pakaian sederhanaku, ketiadaan riasan mencolok, kehadiranku di tempat yang seharusnya tidak aku datangi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku duduk di kursi kosong di seberang Julian, meletakkan piringku di atas taplak meja. Keheningan itu tiba-tiba dan total. Kau bisa mendengar desisan panggangan dari jarak 10 meter. Anya, kata Julian, suaranya tegang, dipaksakan. Aku tidak tahu kamu akan bergabung dengan kami. Aku hanya mengangguk. Aku mengambil garpuku dan, dalam sebuah gerakan yang datang dari sudut ingatan atau keputusasaan yang terlupakan, aku mengambil sepotong tomat dari piringku dan mengarahkannya ke piringnya yang hampir kosong. Gestur bodoh dan intim dari masa lalu, saat kami berbagi sebungkus nasi rames di lantai studio pertama kami, menertawakan kemiskinan dan memimpikan semua ini. Ini, kataku, suaraku terdengar normal secara aneh. Sepertinya kamu kurang sayuran. Dan saat itulah dia meledak. Permisi? Dua suku kata, setajam pecahan kaca, jatuh di atas meja. Shania tidak menatapku. Dia menatap garpu yang masih kupegang di dekat piring Julian. Lalu, perlahan, dia mengangkat mata hijaunya ke mataku. Tidak ada lagi rasa ingin tahu di sana, hanya penghinaan dingin yang bercampur dengan kemarahan posesif. Anda pikir Anda ini siapa? Tanyanya, suaranya sauta sutra beracun cukup keras untuk didengar oleh meja-meja tetangga yang sudah memperhatikan kami. Julian membuat gerakan, upaya lemah untuk mengangkat tangan. Shania dia mengabaikannya. Tatapannya terpaku padaku. Duduk di sini tanpa diundang, lanjutnya, setiap kata semakin tajam, memberinya makan dari piring Anda. Dia meringis jijik, seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Ada apa dengan Anda? Apa Anda tidak diajari sopan santun? Seluruh restoran menahan napas. Koki berhenti memanggang. Aku bisa merasakan setiap pasang mata menusuk punggungku, profilku. Rona merah merayap di pipiku, tapi bukan karena malu. Itu sesuatu yang lebih panas, lebih berbahaya. Aku tidak melihat Shania. Aku tidak membalas serangannya secara langsung. Sebaliknya, dengan sangat perlahan, dengan ketenangan yang datang dari sumur es di dalam jiwaku, aku menoleh dan menatap Julian. Suamiku. Ayah dari putraku. Pria yang hampir membuatku mati. Pria yang untuknya kubangun sebuah kerajaan dengan tangan dan pikiranku, bata demi bata, sketsa demi sketsa. Wajahnya adalah sebuah pemandangan. Semua darah terkuras dari kulitnya, meninggalkannya dengan warna pucat pasi yang mengerikan. Matanya, yang beberapa saat lalu bersinar dengan kepuasan kesuksesan, kini terbelalak, dipenuhi teror murni yang tak terselubung. Mulutnya, yang baru saja tertawa, membeku dalam seringai bisu, sebuah oval ketakutan yang sempurna. Aku melihat jakunnya bergerak saat dia mencoba menelan, mencoba membentuk sebuah kata apapun. Garpunya, yang dipegangnya dengan santai, terlepas dari jari-jarinya yang kaku dan jatuh ke piring porselen dengan dentingan logam yang tajam yang menggema di keheningan yang mematikan. Suara itu sepertinya menyadarkannya dari keterpakuannya. Dia berkedip cepat, seolah mencoba menghapus citra di depan matanya. Tapi citra itu adalah aku, dan kebenaran yang ditarik oleh tatapan diam dan tak terbaca ke dalam terang. Itu dia, pikirku, saat es di dalam diriku menyebar, membekukan sisa-sisa rasa sakit terakhir. Itu dia. Rasa takut, takut ketahuan. Takut seluruh sandiwara ini akan runtuh. Shania, melihat reaksinya, menjadi semakin marah. Dia salah menafsirkan kepanikannya sebagai kebingungan, sebagai kejengkelan atas gangguanku. Dia menegakkan punggungnya di kursinya, kecantikannya sekarang terdistorsi oleh amarah. Lihat, Julian, katanya, suaranya meninggi, kehilangan kemanisan palsunya, bahkan karyawan yang tidak tahu tempatnya pun merasa berhak mengganggumu. Dan yang ini. Dia mendengus. Dengan kebiasaan anehnya memberimu makan dari piringnya. Dia pikir dia siapa? Ibumu.
Itu adalah percikannya. Percikan yang menyulut rasa dingin menjadi sesuatu yang lebih tajam. Aku dengan tenang menarik garpuku dari piringnya dan meletakkannya di samping piringku. Lalu, akhirnya, aku menoleh ke arah Shania. Aku memberinya senyum kecil yang kaku yang tidak mencapai mataku. Pacarnya, kataku. Dan suaraku terdengar jelas, sejernih kristal, melayang tanpa usaha melintasi restoran yang membeku. Menarik. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata, menarik, meresap ke telinga semua orang, meracuni udara. Lalu aku menatap Julian lagi. Dia masih lumpuh, seperti kelinci disorot lampu kebenaran. Julian, kataku, dan namanya terlepas dari bibirku seperti sebuah hukuman. Kau tidak akan mengenalkanku pada istrimu, efeknya seketika. Desahan napas tertahan kolektif menyapu ruangan. Seseorang terbatuk. Sebuah kursi berderit. Rahang Shania Adhitama ternganga. Tatapan marahnya melesat dari wajahku yang tenang ke wajah Julian, yang sekarang tampak seperti akan pingsan atau muntah. Ketidakpercayaan, kebingungan, dan kemudian kilatan pemahaman yang kotor dan mengerikan melintas di mata hijaunya yang indah dan kosong. Dia, gumamnya, menatap Julian seolah baru pertama kali melihatnya. Aku tidak menunggu kelanjutannya. Aku tidak perlu melihat penjelasannya, kebohongan canggungnya. Aku telah melihat apa yang perlu kulihat. Kepanikan di mata suamiku adalah konfirmasi yang paling fasih. Sisanya hanyalah detail. Aku berdiri, mengambil piring saladku yang belum tersentuh. Aku tidak melihat siapapun lagi. Aku berjalan menuju pintu keluar restoran dengan punggung tegak, merasakan beratnya setiap tatapan, setiap bisikan yang mulai tumbuh di belakangku seperti jamur beracun. Aku tidak terburu-buru. Setiap langkah terukur, mantap di atas karpet yang meredam suara, tapi tidak gemas skandal yang baru saja kuledakkan. Saat aku melewati ambang pintu, tepat sebelum pintu tertutup di belakangku, aku mendengar suaranya. Suara Julian akhirnya pecah melengking, putus asa. Anya, tunggu. Tolong, aku bisa jelaskan. Pintu tertutup, memotong permohonannya di tengah jalan. Bunyi klik kunci menjadi penutup yang sempurna. Di dalam lift, sendirian lagi. Aku bersandar di dinding yang dingin. Getaran itu dimulai saat itu getaran kecil dan dalam yang berasal dari perutku dan menyebar ke seluruh tubuhku. Bukan air mata, bukan kesedihan. Ini adalah adrenalin. Ini adalah kemarahan. Ini adalah suara dari sesuatu yang pecah selamanya di dalam diriku, dan kelahiran sesuatu yang baru yang dingin dan penuh tekad. Aku mengeluarkan ponselku. Jari-jariku. Secara mengejutkan, mantap. Aku menekan sebuah nomor. Haris. Kataku ketika dia menjawab. Ini Anya. Aku perlu bertemu denganmu. Kamu benar. Sudah waktunya untuk perhitungan. Aku menutup telepon. Pintu lift terbuka ke lobi yang sepi. Sekretaris pirang itu menatapku, dan kali ini tidak ada rasa ingin tahu yang sopan di matanya. Ada sesuatu yang lain, pengetahuan, mungkin sedikit ketakutan, dan banyak daya tarik yang tidak sehat. Aku berjalan menuju pintu keluar, menuju cahaya tajam jalanan Jakarta. Udara kota, pekat dengan asap knalpot dan kehidupan, menerpa wajahku. Di belakangku, di menara kaca dan baja yang pernah kami impikan bersama, dunia Julian Pradana baru saja retak. Dan wanita yang keluar dari pintu itu bukanlah wanita yang masuk 3 jam sebelumnya. Wanita itu telah tertinggal, terkubur dalam keheningan sedingin es dari tatapan yang mereka bagi di atas sepiring salad. Wanita yang keluar sekarang hanya memiliki satu tujuan, bata demi bata, merebut kembali setiap bagian dari apa yang menjadi miliknya. Biarkan permainan dimulai. Ponsel itu tidak berhenti bergetar dengungan yang gigih dan menyiksa di atas meja kopi marmer dingin di ruang tamu kira. Aku menatapnya seolah-olah itu serangga beracun. Layarnya menyala lagi dan lagi. Julian. Lalu, beberapa detik kemudian, Julian, lagi. Diikuti oleh rentetan notifikasi, pesan, lalu satu lagi, lalu panggilan lagi. Kira, dari dapurnya yang berkonsep terbuka, menjatuhkan es batu ke dalam gelas dengan kekuatan lebih dari yang diperlukan. Kau tahu, kau bisa melemparnya dari balkon, katanya, suaranya desisan tajam, kental dengan amarah yang telah dia pendam selama bertahun-tahun. Atau aku bisa menjawabnya dan memberitahunya semua yang kupikirkan tentang dia. Lebih baik lagi, mengirimnya dan Shania ke tempat yang pantas mereka dapatkan. Ya, dengan cara yang begitu kreatif sehingga mereka akan butuh kamus untuk memahami skala penghinaannya. Tidak, jawabku, suaraku terdengar asing dan datar, seolah datang dari tempat yang sangat jauh, sangat kosong, biarkan dia tenggelam dalam panggilannya. Aku meringkuk di sofanya, menarik kakiku dan memeluk bantal hias. Aku tidak menangis. Guncangan awal di restoran, getaran di lift,
telah membeku menjadi bongkahan es yang tajam dan jernih di tengah dadaku. Aku mengamati kilatan layar ponsel dengan rasa ingin tahu yang terpisah, seperti seorang ahli serangga. Julian. Akhirnya, aku mengambilnya bukan untuk menjawab, tetapi untuk mengalihkannya ke mode senyap dan meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Gerakan kecil itu membawa kelegaan fisik, keheningan yang memenuhi ruangan hanya relatif. Di kepalaku, gema kata-kata Shania, "Anda pikir Anda ini siapa?" Dan bayangan wajah Julian yang terdistorsi oleh kepanikan, terus berputar. "Aku mungkin harus tinggal di sini beberapa hari, kira," kataku, menatapnya. "Sahabatku, batu karangku sejak masa kuliah, dengan rambut coklatnya yang acak-acakan dan mata Hazel yang penuh dengan kesetiaan yang garang. Selama yang kau butuhkan, sayang. Kamar tamu adalah milikmu, selalu milikmu." Dia mendekat dan meletakkan segelas air dengan lemon di atas meja. Lalu, dengan tatapan tajam, dia menambahkan, "Tapi jangan berpikir untuk bersembunyi, Anya. Tidak setelah hari ini. Apa yang kau lakukan hari ini adalah sebuah mahakarya. Berdarah, tapi mahakarya." Sekarang dia terpojok. Dan binatang yang terpojok itu berbahaya, tapi juga bodoh. Aku mengangguk. Dia benar. Gerakan itu naluriah, tapi efektif. Sekarang waktunya untuk strategi. Ponsel yang menghadap ke bawah bergetar lagi, kali ini hanya sentuhan lembut di atas meja, sebuah pesan. Lalu satu lagi. Tak tahan, aku membaliknya dan membuka kunci layar. Rentetan notifikasi WhatsApp, semua darinya. "Julian, Enya, tolong, kita perlu bicara." "Julian, apa yang terjadi dengan Shania itu kesalahpahaman besar. Dia impulsif. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia di bawah banyak tekanan karena koleksi." "Julian, kamu di mana? Pulanglah. Kita bisa selesaikan ini seperti orang dewasa." "Julian, jangan membuat skandal yang lebih besar. Tolong pikirkan perusahaan, reputasi kita." "Julian, pikirkan Bima." Apa yang akan dia pikirkan? Kalimat terakhir itu menyulut sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang melelehkan tepi es, memperlihatkan panas yang murni. Jari-jariku terbang di atas layar, dingin dan tepat. "Aku, jangan berani-beraninya kau menggunakan nama putra kita, kau tidak punya hak." Balasannya datang hampir seketika. Dia terpaku pada ponselnya. "Julian, tentu saja aku punya hak, aku ayahnya, dan suamimu. Pulang sekarang. Kita tidak bisa bertengkar lewat SMS." "Julian, ini gila. Kamu memelintir segalanya. Shania dan aku adalah rekan kerja." Dia mengagumiku. "Mungkin dia sedikit naksir, tapi itu tidak berarti apa-apa. Kamu salah paham. Aku, sedikit naksir termasuk dia memanggilmu pacarnya di depan seluruh jajaran eksekutif, dan kau tidak mengoreksinya?" "Julian, aku hanya meletakkan sepotong tomat di piringmu, dan kau menatapku seolah aku menusukmu dengan pisau. Itu bukan reaksi orang yang tidak bersalah. Itu reaksi pembohong yang tertangkap basah." Ada jeda yang lebih lama. Lalu 3 titik yang menandakan dia sedang mengetik muncul dan menghilang beberapa kali. Akhirnya, balasannya datang. Nadanya telah berubah. Bujukannya digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap. "Julian, kamu bersikap tidak rasional. Setelah semua yang kutanggung selama beberapa tahun terakhir, Anya, penyakitmu, perubahan suasana hatimu, ketidakhadiranmu. Aku menjalankan perusahaan ini sendirian. Aku praktis membesarkan Bima sendirian. Dan ini caramu membalasku?" Dengan adegan cemburu yang menyedihkan di tengah-tengah hari kerjaku, aku membaca pesan itu 2 kali. Kemarahan itu begitu kuat hingga layar ponselku berkabut oleh napasku, tidak rasional. Cemburu yang menyedihkan. Penyakitmu. Dia telah beralih dari kebohongan ke penghinaan, dan dari sana ke serangan terendah yang mungkin, menggunakan depresiku, perjuanganku untuk bertahan hidup pasca persalinan dan kabut sesudahnya, sebagai senjata melawanku. Seolah-olah rasa sakitku adalah sebuah pilihan, bukan kapal karam yang hampir menarikku ke dasar. Dan dari mana dia, alih-alih menjadi jangkar, justru berlayar menjauh. Kira, yang membaca dari balik bahuku, mendengus. "Bajingan." Dia mencari kata yang cukup kuat dan, karena tidak menemukannya, hanya menggelengkan kepala. Aku mengetik lagi, kali ini perlahan, memastikan setiap huruf adalah paku yang ditancapkan dengan baik. Aku tidak akan kembali ke rumah itu malam ini. Mungkin tidak akan pernah. Aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak ingin mendengarmu. Yang aku inginkan, Julian, adalah dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen perusahaan, sejak hari aku dirawat di rumah sakit sampai hari ini. Aku akan memeriksa setiap baris, setiap tanda tangan, setiap transaksi. Kau punya waktu sampai besok siang untuk mengirimkan salinan digital ke pengacaraku.
Jika tidak, aku akan mendapatkannya dengan cara lain. Dan berhenti meneleponku. Komunikasi apapun mulai sekarang melalui pengacaraku, Julian, pengacaramu? Apa yang kau bicarakan? Kita tidak punya pengacara. Anya, ini gila. Kamu akan menghancurkan semua yang kita bangun, kau sudah melakukannya. Aku hanya memungut pecahannya untuk melihat mana yang menjadi milikku. Besok siang. Sebelum dia bisa menjawab, aku memblokirnya. Tidak hanya di WhatsApp, tetapi di mana-mana, panggilan, pesan, media sosial. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa fisik, seolah beban besar diangkat dari telingaku. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan menarik napas dalam-dalam yang bergetar bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang terasa seperti energi murni. Haris akan tiba dalam setengah jam, kataku, menatap Kira. Haris Santoso, pengacara korporat itu? Tanyanya, mengangkat alis. Dia orangnya. Dia adalah kepala bagian hukum atelier Prameswari sampai Julian menyingkirkannya. Dia akan tahu dari mana harus memulai. Haris tiba tepat waktu, seperti biasa, kehadirannya terasa membumi, menenangkan. Di usia 50-an, dengan uban di pelipisnya dan kacamata berbingkai tanduk, dia lebih mirip seorang profesor daripada hiu hukum. Tetapi mata abu-abunya yang tajam dan cerdas mengisyaratkan pikiran yang tangguh, tidak ada sapaan berlebihan. Jabat tangan yang kuat, anggukan pada Kira, dan dia duduk di seberangku, mengeluarkan tablet dan buku catatan hukum kuno. Anya, katanya, suaranya dalam dan tenang. Senang melihatmu sudah pulih. Meskipun, dari pesanmu, mungkin lebih akurat untuk mengatakan, siap berperang. Aku lebih pulih dari sebelumnya, Haris. Dan ya, ini perang. Tapi aku perlu tahu apa yang sebenarnya kuperjuangkan. Aku butuh peta ladang ranjau tempat aku tidur selama 3 tahun terakhir. Haris mengangguk, tidak terkejut. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal. Mari kita mulai dari awal, dari apa yang kau tahu. Apa kau menandatangani surat-surat apapun, surat kuasa apapun, selama kau sakit? Aku berpikir, menggali ingatan kabur dari bulan-bulan pertama itu, yang ditandai oleh rasa sakit fisik, kabut obat-obatan, dan kesedihan yang begitu dalam hingga mewarnai segalanya menjadi abu-abu. Ada beberapa kali. Julian bilang itu formulir asuransi kesehatan, izin untuk bima, sesuatu untuk bank untuk mengelola pembayaran cuti sakit. Aku tidak dalam kondisi baik, Haris. Aku percaya padanya. Aku menandatangani dimanapun dia meletakkan kertas di depanku, kadang-kadang bahkan tidak membacanya. Haris memejamkan mata sejenak, seolah kesakitan. Aku sudah menduga. Aku sudah melakukan beberapa penyelidikan hati-hati sejak kau menelepon. Ini tidak mudah, Julian telah membangun tembok. Tapi beberapa hal adalah informasi publik, dia membuka map itu. Misalnya, perubahan nama perusahaan. Perubahan nama? Tanyaku, dan es di dadaku menyebar sedikit lebih jauh. Ya, 18 bulan yang lalu. PT Atelier Prameswari menjadi PT Pradana, rekan. Perubahan bentuk badan hukum dan nama. Itu membutuhkan rapat mitra, persetujuan, dan tanda tanganmu sebagai salah satu pendiri dan pemegang saham mayoritas. Aku tidak pernah menandatangani perubahan nama, kataku. Tetapi bahkan saat aku mengatakannya, bayangan keraguan melintas di benakku. Bagaimana jika aku menandatanganinya di salah satu tumpukan kertas itu tanpa melihat? Tidak. Kau tidak menandatanganinya, kata Haris dengan keyakinan, mengeluarkan salinan dokumen yang disahkan notaris. Setidaknya, bukan yang ini. Tapi ada surat kuasa umum, Anya. Diterbitkan olehmu 2 tahun 3 bulan yang lalu. Surat kuasa yang sangat luas, untuk mengelola dan melepaskan semua aset, hak, dan sahammu di perusahaan. Termasuk mewakilimu dalam rapat umum PT Atelier Prameswari dan wewenang untuk menandatangani, atas namamu, risalah, perjanjian, atau perubahan anggaran dasar apapun, dia menunjuk dengan jarinya. Kau menandatanganinya. Tanda tangannya. Yah, itu milikmu, tapi terlihat sangat lemah. Aku melihatnya. Halaman dengan kop surat notaris. Namaku. Tanda tanganku gemetar, tidak rata. Tanda tangan seseorang yang hampir tidak bisa memegang pena. Aku samar-samar mengingatnya. Julian duduk di tepi tempat tidurku, berbicara dengan lembut, bahwa ini untuk mempermudah urusan administrasi, agar aku tidak perlu khawatir tentang apapun, bahwa dia akan mengurus semuanya. Aku, yang kelelahan, dengan Bima menangis di kamar sebelah, hanya ingin dia pergi, meninggalkanku sendiri. Surat kuasa itu, lanjut Haris, suaranya tegas tetapi tidak tanpa simpati, menjadi palu godamnya. Dengan surat itu, dan dengan mengklaim ketidakmampuan sementaramu untuk membuat keputusan yang, omong-omong, tidak pernah ditetapkan secara hukum oleh pengadilan, tetapi disetujui oleh mitra lain, yaitu dirinya sendiri,
Dalam sebuah rapat yang tidak memiliki risalah tertulis, dia dapat melakukan perubahan nama dan, yang lebih penting, peningkatan modal. Peningkatan modal. Ya, PT Pradana, rekan, menurut risalah, membutuhkan suntikan likuiditas baru untuk fase ekspansi. Saham baru diterbitkan. Julian mengambil sebagian besar, tampaknya menggunakan dana perusahaan itu sendiri sebagai jaminan. Kamu, karena tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu dengan alasan kesehatanmu sahammu yang tadinya 60% terdilusi. Terdilusi parah. Menurut laporan terakhir yang bisa kuakses, kau sekarang memiliki, melalui perusahaan induk, 18%. Julian mengendalikan 72%. Sisa 10% dipegang oleh, dia memeriksa catatannya. Shania Adhitama, sebagai insentif dan pembayaran atas kontribusi kreatif utamanya. Udara keluar dari paru-paruku. 18%. Dari pemilik pendiri, orang yang menginvestasikan setiap rupiah awal dari hadiah desain, orang yang menggambar sketsa pertama di meja dapur kami, menjadi pemegang saham minoritas. Dan Shania, dengan 10% untuk kontribusi kreatifnya. Rasa mual, gelombang mual yang dingin, naik ke tenggorokanku. Desain-desain itu, aku berhasil berkata. Haris mengeluarkan lebih banyak kertas. Itu adalah tangkapan layar dari situs web perusahaan, dari majalah. Koleksi-koleksi andalan 2 tahun terakhir, garis vertigo, koleksi Aegis. Nama-nama pretensius untuk apa yang, dari foto-foto itu, jelas merupakan ide-ideku, sketsa-sketsaku yang Julian kumpulkan dari mejaku di studio rumahku, mengatakan dia akan menyimpannya, bahwa kita akan mengembangkannya saat aku lebih baik. Di sana mereka, sedikit diubah, dengan potongan yang berbeda, tetapi jiwanya, konsepnya, adalah milikku. Dan di bagian kredit, dengan huruf kecil tapi terlihat, tertulis, arah kreatif, Shania Adhitama. Konsep asli. Studio Pradana, rekan, mereka telah menghapus namaku, mereka telah mencuri cahayaku. Itu karyaku, Haris, bisikku, menyentuh layar tablet di mana sebuah gaun terpampang, pengembangan langsung dari gambar yang kubuat pada malam sebelum kontraksiku dimulai. Semuanya milikku. Aku tahu, katanya lembut. Dan kita bisa membuktikannya. Kau punya sketsa asli, bertanggal. Kau punya email di mana kau mendiskusikan ide-ide ini dengan pemasok sebelum kau cuti. Tapi ini jalan yang panjang, Anya. Dan dia pintar. Dia menutupi jejaknya dengan dokumen, dengan risalah. Dengan surat kuasa itu, dia menciptakan sebuah narasi, suami yang berbakti menyelamatkan perusahaan sementara istrinya, seorang desainer brilian tetapi rapuh, tidak mampu. Kau menghilang dari pandangan publik, dan Shania muncul, sebagai inspirasi, penyelamat kreatif. Bagi dunia luar, itu terlihat logis. Tapi itu bohong. Kira menggebrak meja dengan telapak tangannya. Itu pencurian. Itu penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pelanggaran tugas fidusia, dan kemungkinan pemalsuan dokumen, Haris menyelesaikan dengan tenang. Tetapi bagi seorang hakim, yang penting bukan hanya apa yang benar, tetapi apa yang bisa kau buktikan. Dan dia punya surat-surat yang ditandatangani. Kau punya sketsa dan kata-katamu. Aku berdiri, tidak bisa duduk diam. Aku berjalan ke jendela balkon kira. Jakarta di bawah berkilauan, acuh tak acuh. Di suatu tempat di gedung pencakar langit yang mewah itu, Julian mungkin sedang mencoba menenangkan Shania yang histeris, merencanakan kebohongan berikutnya. Dan aku di sini, dengan 18%, ku dan ingatanku. Itu tidak cukup, kataku, tanpa berbalik. Aku tidak bisa hanya datang dengan sketsa dan kemarahanku. Aku butuh lebih. Aku butuh seseorang dari dalam yang mau bicara. Aku butuh angka-angka yang sebenarnya. Jejak uang dari peningkatan modal itu. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli saham-saham itu? Dari kas perusahaan. Apakah ada suap? Shania dan 10%-nya. Apa yang dia berikan sebagai imbalan selain tidur dengan bos? Apakah dia bahkan punya uang sebanyak itu? Haris melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Disitulah kita bisa menyerang. Akuisisi saham oleh seorang direktur yang didanai oleh perusahaan itu sendiri bisa menjadi sangat keruh. Dan pemberian paket saham sebesar itu kepada seorang karyawan tanpa imbalan yang jelas berbau pembayaran dalam bentuk barang atau transaksi fiktif. Tapi aku butuh akses ke pembukuan. Laporan bank selama 3 tahun terakhir. Risalah Dewan Direksi yang tidak bersifat publik. Julian tidak akan memberikannya padamu hanya karena kau memintanya. Maka aku tidak akan memintanya, kataku, berbalik, es di dalam diriku telah berubah menjadi baja yang dingin dan penuh tekad. Aku akan mendapatkannya. Katakan padaku apa yang kau butuhkan. Nama, tanggal, konsep. Aku butuh bukti bahwa Julian menggunakan dana PT Atelier Prameswari atau PT Pradana, rekan untuk mendanai sendiri pembelian saham yang membuatmu terdilusi.
Aku butuh kontrak Shania. Slip gajinya, perjanjian untuk 10% saham itu. Aku butuh email, korespondensi, apapun yang membuktikan bahwa klaim atas desain-desain itu adalah penipuan, dan aku butuh saksi. Seseorang yang ada di sana, yang melihat bagaimana kudeta ini diatur. Aku memikirkan wajah-wajah yang kulihat hari ini. Sekretaris baru, para eksekutif yang menghindari tatapanku, beberapa wajah familiar yang malu. Siapa di antara mereka yang mau bicara? Siapa yang berani menentang Julian, yang sekarang mengendalikan 72% dan memiliki Shania, dengan 10%-nya dan lidah ularnya, sebagai sekutu? Aku akan menemukannya, kataku, dan keyakinan dalam suaraku sendiri bahkan mengejutkanku. Aku akan mulai dengan mereka yang telah pergi, mereka yang dia pecat atau mereka yang muak dan pergi sendiri. Orang-orang sepertimu, Haris. Dan kemudian aku akan melihat siapa di antara yang tersisa yang tulang punggungnya cukup lurus untuk tidak membungkuk sepenuhnya. Haris menatapku, dan untuk pertama kalinya malam itu, senyum kecil yang kaku muncul di bibirnya. Aku punya daftar. Dia mengetuk tabletnya. Kita mulai besok. Tapi, Anya. Senyumnya lenyap. Ini akan menjadi kotor. Dia tidak akan tinggal diam. Apa yang terjadi di restoran hari ini hanyalah langkah pembuka. Sekarang dia tahu kau sudah bangun, dan dia akan melakukan serangan balik. Dia mungkin akan mencoba mendiskreditkanmu. Kesehatan mentalmu akan menjadi senjata favoritnya. Aku tahu itu. Aku telah melihatnya di pesannya. Penyakitmu, perubahan suasana hatimu, biarkan dia mencoba, kataku, dan penghinaan dalam suaraku tulus, meyakinkan, aku punya catatan medis. Aku punya terapisku yang bisa bersaksi bahwa aku lebih waras daripada dia. Yang tidak kumiliki, Haris, adalah waktu atau keinginan untuk bermain adil. Dia mengambil 3 tahun hidupku, karyaku, namaku. Aku akan mengambil kembali setiap detiknya, dan aku akan membuatnya membayar untuk setiap detiknya. Kira tertawa kering. Senang melihatmu kembali, sayang. Anya yang membangun perusahaan dari nol dengan pena dan ide. Yang membuat pemasok paling tangguh gemetar. Wanita itulah yang akan menendang pantat bajingan itu. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. Itu bukan senyum yang baik. Aku tidak akan menendang pantatnya, Kira. Aku akan membongkarnya, dan kemudian dari puing-puingnya, aku akan membangun sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang akan menyandang namaku. Namaku sendiri. Haris mengangguk, mengemasi kertas-kertasnya. Kalau begitu, besok jam 9 pagi di kantorku. Kita mulai. Dengan angka-angka. Angka tidak pernah berbohong, Anya. Dan angka-angka Julian, baunya busuk. Setelah dia pergi, aku berdiri di balkon. Ponsel, masih menghadap ke bawah, diam. Perang telah dimulai, bukan dengan teriakan tetapi dengan bisikan. Bukan dengan tamparan tetapi dengan dokumen. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, memiliki tujuan yang tajam dan jelas di depan mataku. Menggali kebenaran, sekotor apapun itu, dan menggunakannya untuk mengubur Julian Pradana dan semua yang telah dia bangun di atas tulang-tulangku. Besok adalah permulaan. Tetapi malam ini, saat Jakarta berkelip di bawah selubung bintang buatan dan lampu neon, aku telah memenangkan pertempuran pertama. Pertempuran melawan wanita yang dulu. Wanita yang menandatangani kertas tanpa membaca, yang percaya bahwa cinta adalah perisai. Wanita itu tidak ada lagi. Di tempatnya, di antara reruntuhan restoran dan pengkhianatan seorang suami, telah lahir seorang wanita yang lain. Dengan mata terbuka lebar, hati berlapis baja, dan dahaga akan keadilan yang hanya bisa dipuaskan oleh jatuhnya sebuah kerajaan kebohongan. Cahaya fajar di Jakarta dingin dan kelabu, seperti beton gedung-gedung yang menjulang di langit. Aku tidak tidur. Adrenalin dari hari sebelumnya dan pusaran angka serta pengkhianatan yang dibeberkan Haris di hadapanku menari-nari, di balik kelopak mataku, setiap kali aku mencoba memejamkannya. 18%. Shania dengan 10%. Karyaku, ditandatangani olehnya. Setiap fakta adalah paku di peti mati kehidupanku yang lama. Kira meninggalkan secangkir kopi kental untukku di meja dapur, di samping sebuah catatan, untuk pertempuran. Aku tambahkan gula, meskipun aku tahu kau sekarang lebih suka yang pahit. Aku menelepon ibu untuk menjemput Bima dari kelompok bermain hari ini. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku meminum kopi yang membakar. Merasakan cairan gelap itu membumikanku di saat ini. Langkah pertama bukanlah pengacara atau akuntan. Itu adalah panggilan telepon ke kelompok bermain Bima. Suaraku tenang, tapi tegas. Ya, ini Anya Prameswari, ibu dari Bima Pradana. Saya ingin menetapkan otorisasi khusus, berlaku mulai hari ini sampai pemberitahuan lebih lanjut. Satu-satunya orang yang berwenang menjemput putra saya,
selain saya sendiri, adalah Kira Dewayani. Data KTP-nya sudah ada di arsip. Julian Pradana, ayahnya, tidak berwenang menjemputnya tanpa persetujuan tertulis eksplisit dari saya pada saat penjemputan. Apakah jelas? Ya, saya mengerti ini tidak biasa. Pengacara saya akan mengirimkan pemberitahuan resmi hari ini. Sementara itu, jika dia muncul, jangan serahkan putra saya kepadanya. Hubungi polisi jika perlu. Terima kasih. Aku menutup telepon, tanganku sedikit gemetar bukan karena takut, tetapi karena menyadari besarnya langkah ini. Aku sedang membangun tembok antara seorang putra dan ayahnya. Tetapi Julian bukan lagi ayah yang kukira. Dia adalah lawan, dan lawan tidak diberi akses ke kelemahanmu. Perhentian berikutnya adalah kantor Haris yang sederhana di sebuah gedung tua yang kokoh tidak jauh dari pengadilan. Di sana, selama berjam-jam, kami menyisir nama-nama daftar orang hilang, mereka yang tersingkir dari Pradana, rekan selama ketidakhadiranku. Aku tidak bisa lagi menyebutnya Atelier Prameswari tanpa mendidih karena amarah. Budi Santoso, kepala produksi. Pergi 1,5 tahun yang lalu. Tidak setuju dengan peralihan ke bahan yang lebih murah untuk lini menengah. Julian ingin memotong biaya, meningkatkan margin. Budi bilang itu sampah dan akan merusak merek. Dia dipecat karena ketidakselarasan strategis. Rina Wijaya, direktur klien utama, mengundurkan diri, tidak suka dengan arah baru perusahaan. Katanya tidak etis. Dia membawa serta Mutiara Selatan, klien tertua kami. Julian menuntutnya karena melanggar perjanjian non-kompetisi, tetapi gugatannya ditolak. Menurut sumberku, dia menyimpan dendam. Ibu Tika, asisten lamaku, dipindahkan ke arsip saat kau cuti melahirkan, lalu diberhentikan saat restrukturisasi setelah perubahan nama. Dia mendapat pesangon yang lumayan, tapi dengan perjanjian kerahasiaan. Bibirnya terkunci, tapi dia juga menyimpan dendam. Aku mencari mereka. Bukan melalui telepon atau email. Secara pribadi. Di rumah mereka, di kedai kopi jauh dari kawasan mewah, di taman tempat mereka mengajak anjing mereka berjalan-jalan. Ini adalah ziarah melintasi abu kerajaanku sendiri. Pak Budi menyambutku di garasi yang telah diubahnya menjadi bengkel. Baunya seperti kulit dan oli. Dia tampak lebih tua, lebih banyak uban di rambutnya, tetapi matanya masih mata seorang pengrajin. Anya, ku dengar kau kembali. Dan membuat keributan di restoran eksekutif, katanya tanpa basa-basi, mengelap tangannya dengan kain kotor. Seluruh kota dan industri kita tahu. Kau terlihat lebih baik daripada terakhir kali aku melihatmu. Kau tampak seperti hantu waktu itu. Aku memang hantu. Tidak lagi. Aku ingin kau bicara padaku, Pak Budi. Tentang bahan, tentang pemotongan biaya. Dia menghela napas, melemparkan kainnya. Untuk apa? Memberinya lebih banyak amunisi untuk melawanmu? Pengacara Julian lebih baik dan lebih kotor daripada pengacaraku, aku tidak ingin menuntutnya. Aku ingin menghancurkannya. Dan untuk itu, aku perlu tahu di mana dia berhemat, di mana dia berkompromi. Klien mana yang menerima produk yang lebih buruk dari yang mereka bayar. Matanya menyala dengan kilatan kemarahan lama. Dimulai dengan kain. Sutra asli, wol merino kualitas terbaik diganti dengan campuran sintetis dari pemasok baru. Salah satu yang direkomendasikan oleh Putri Shania. Marginnya meroket, tentu saja, begitu juga dengan keluhan, tapi dia menanganinya dengan senyum dan janjinya. Lalu aksesori. Resleting yang macet, lapisan dalam yang sobek setelah pencucian pertama, kancing plastik yang terlihat seperti permen murahan. Sampah, tapi dijual dengan logo Peprame dengan harga premium. Aku punya sampelnya. Aku punya faktur dari pemasok lama dan yang baru. Aku punya email di mana aku mengeluh dan di mana Julian secara harfiah memberitahuku, lakukan apa yang kukatakan atau keluar. Aku butuh salinan semuanya, Pak Budi. Dan sebagai imbalannya, ketika perusahaan itu runtuh dan itu akan runtuh kau akan punya pekerjaan di perusahaanku. Pekerjaan nyata. Dengan bahan nyata. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Satu anggukan tegas. Kau akan mendapatkannya, tapi melalui email terenkripsi, dari akun yang tidak bisa dilacak. Dan jika ada yang bertanya, aku tidak tahu apa-apa. Rina Wijaya menemuiku di sebuah klub golf di Sentul. Dia berjemur, menyeruput gin dan tonik seolah-olah itu air putih. Senyumnya dingin. Anya. Sang ratu kembali. Meskipun, dari yang kudengar, ke kerajaan yang agak menyusut. Ada ngengat di kerajaan itu, Rina, dan kau melihatnya sebelum orang lain. Aku melihatnya, aku menciumnya, dan aku pergi dengan hadiahku, katanya, menyesap minumannya. Mutiara Selatan senang denganku. Mereka membayar lebih baik.
Dan aku tidak harus berurusan dengan bos yang berpikir dengan selangkangannya dan seorang gadis manja yang berpikir pemasaran adalah memposting foto di Instagram. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau memberitahuku tentang klien lain. Mereka yang tetap tinggal. Mereka yang tidak mengeluh tentang bahan murahan karena mereka tidak tahu. Dia tertawa kering. Julian dan gadisnya pandai menjual asap dan cermin. Mereka mengirimkan koleksi ke butik-butik, dan jika ada keluhan, Shania datang secara pribadi dengan 1000 pasang sepatunya dan senyum kartonnya, dan memberikan hadiah atau janji diskon untuk pembelian berikutnya. Ini pengendalian kerusakan, Anya. Tapi riasannya mulai luntur. Gugatan Mutiara Selatan bukan satu-satunya. Ada 2 lagi, yang lebih kecil. Mereka menyelesaikannya di luar pengadilan, membayar mereka, dan membuat mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Aku punya nama-namanya, dan apa yang mereka keluhkan secara spesifik. Jahitan yang lepas, pewarna yang luntur, barang cacat yang membahayakan reputasi toko mereka. Nama dan detail. Apa imbalannya untukku? Untuk saat ini, tidak ada. Tapi ketika semua ini meledak, majikan barumu akan tahu bahwa kau adalah satu-satunya yang punya keberanian untuk berbicara, dan nilai pasarmu akan meningkat. Selain itu, tambahku, merendahkan suaraku, aku tahu kau membenci Julian karena menyingkirkanmu dan Shania karena mengambil kantor yang seharusnya menjadi milikmu. Ini adalah balas dendamu, disajikan di atas piring perak. Senyumnya menjadi tulus, nyaris ganas. Aku suka kau, Prameswari. Aku akan mengirimimu berkas anonim. Nikmati pertunjukannya. Aku berharap pasangan sombong itu mendapatkan semua kesialan di dunia. Ibu Tika, mantan asistenku, adalah yang paling sulit ditemukan dan paling tertutup. Dia sekarang bekerja sebagai administrator di sebuah klinik gigi. Dia menemuiku di sebuah bar kumuh di dekat tempat kerjanya, terus-menerus melihat sekeliling seolah-olah dia mengharapkan Julian melompat keluar dari balik mesin kopi. Saya tidak seharusnya berbicara dengan Anda, Bu Anya. Saya menandatangani surat. Kau menandatanganinya di bawah tekanan, dan mereka membayarmu untuk diam, bukan untuk kesetiaanmu. Itu hal yang sama, gumamnya, memilin-milin sachet gula. Jika saya bicara, dia akan menuntut saya. Saya punya cicilan rumah, 2 anak. Tika, kataku, meletakkan tanganku di atas tangannya. Tangannya sedingin es. Kau ingat bagaimana kita bekerja sampai larut malam untuk koleksi pertama? Makan pizza dingin dan menertawakan desain membosankan para pesaing? Kau ingat membawakanku teh saat aku sakit, dan aku memberimu kenaikan gaji dari keuntungan pertamaku, bahkan tanpa kau minta? Matanya berkaca-kaca. Dia mengangguk, tidak menatapku. Perusahaan itu, perusahaan kita yang kita bangun dengan tangan kosong, sudah tidak ada lagi. Dia mengubahnya menjadi mainan untuk kekasihnya, dan kau, yang telah memberikan segalanya, dia membuangmu seperti kain lap tua, karena kau adalah penghubung ke diriku. Karena kau mengingatkannya dari mana dia berasal, setetes air mata mengalir di pipinya. Itu mengerikan, akunya berbisik. Hari kau cuti melahirkan, seolah-olah lampu padam. Lalu dia mulai membawanya, Shania. Awalnya dia hanya anak magang biasa, tapi kau bisa lihat, kau tahu, cara dia menatapnya, cara dia mendekatinya. Lalu dia mulai memberinya ide, mengatakan metode saya sudah ketinggalan zaman, bahwa gayamu adalah masa lalu, dan dia mendengarkannya dalam segala hal. Saya dipindahkan ke arsip, sebuah ruang bawah tanah tanpa jendela. Suatu hari, Pak Haris, pengacara, bertengkar hebat dengan Julian. Saya tidak tahu tentang apa, tapi dia pergi. Minggu berikutnya, saya dipanggil ke HRD. Mereka bilang posisi saya tidak lagi dibutuhkan. Mereka memberiku amplop dan kertas untuk ditandatangani. Mereka bilang jika saya bicara, mereka akan menghancurkanku, bahwa mereka punya teman di mana-mana. Aku juga punya teman, Tika. Dan seorang pengacara yang sangat baik, katakan padaku satu hal. Hanya satu hal. Sesuatu yang hanya kau yang tahu dari waktumu di arsip. Sesuatu tentang dokumen, transfer, tentang Shania. Tika menelan ludah, melihat sekeliling, lalu membungkuk ke depan. Suaranya seperti benang. Dia tidak terdaftar sebagai karyawan. Dia adalah konsultan eksternal. Tapi kontrak konsultannya itu untuk sesuatu seperti 10 miliar rupiah setahun. Itu gila. Dan di arsip, kadang-kadang saya mendapatkan barang untuk diarsipkan. Saya melihat tagihan dari toko perhiasan, untuk perjalanan ke Marrakesh, untuk sebuah apartemen di area Kebayoran, semua atas nama perusahaan. Tapi deskripsinya mengatakan biaya representasi atau insentif kreatif, dan itu ditandatangani oleh Julian dan seorang pria bernama Rangga Gunawan, CFO baru yang dia bawa. Orang aneh, sangat dekat dengan Shania. Jantungku berdebar kencang,
Rangga Gunawan, nama baru, tautan potensial. Apakah kau menyimpan salinan apapun, Tika? Dia menjadi pucat. Tidak, terlalu berisiko. Tapi sistem pengarsipan digital yang lama yang kami gunakan sebelum saya pergi, memiliki cadangan otomatis ke server eksternal. Cloud. Julian gagap teknologi, dan orang IT baru itu tidak kompeten. Jika seseorang punya kata sandi admin lama, mungkin masih bisa masuk. Kata sandi admin selalu tanggal ulang tahunmu, Bu Anya, dalam berbagai format. Dia tidak pernah mengubahnya. Kami saling memandang. Benang harapan yang tipis tapi kuat. Terima kasih Tika. Ini lebih berharga dari yang kau kira. Saya tidak butuh terima kasih Anda, katanya, berdiri. Saya ingin Anda menghancurkan mereka berdua. Untuk saya. Dan untuk semua orang yang mereka singkirkan. Dan untuk Anda, Bu Anya. Untuk apa yang mereka lakukan pada Anda. Dia pergi dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Aku tetap duduk, memeluk cangkir kopi dinginku, merasakan jaring yang kubentangkan telah melemparkan benang pertamanya. Sementara aku mengumpulkan sekutu dalam bayang-bayang, Julian dan Shania tidak tinggal diam. Keesokan harinya, seorang kolumnis gosip di sebuah surat kabar nasional terkemuka menerbitkan artikel beracun berjudul, Harga Tinggi Kesuksesan, Ketika Keluarga yang Membayar. Tanpa menyebut nama, artikel itu berbicara tentang seorang pengusaha brilian otodidak di industri mode yang karier meroketnya dibayangi oleh masalah kesehatan istrinya, mantan rekan kerja yang berjuang dengan pemulihan yang panjang. Artikel itu melukiskan Julian sebagai seorang martir, terbebani oleh pekerjaan dan perawatan pasangan yang sakit, dan dengan keanggunan beracun mengisyaratkan bahwa beberapa upaya reintegrasi, betapapun baik niatnya, bisa jadi traumatis dan kontraproduktif bagi semua pihak yang terlibat. Itu adalah langkah pertamanya. Belas kasihan yang diracuni, menabur keraguan tentang kewarasanku. Kemudian datanglah bisikan-bisikan di media sosial, di forum-forum industri, anonim, tentu saja. Kudengar Nyonya P mengalami gangguan di kantor. Kasihan, pasti berat bagi seorang jenius seperti Julian untuk berurusan dengan istri yang tidak stabil, dan cemburu secara profesional. Shania, di pihaknya, memposting foto di Instagram dari kantor lamaku, dengan pemandangan kota yang sempurna dengan keterangan, bersyukur setiap hari bisa melakukan apa yang saya cintai, dikelilingi oleh tim yang telah menjadi keluarga saya. Number blessed, number focused on the future. Keluarga di mana aku jelas bukan bagiannya. Haris menunjukkan kepadaku clipping dan tangkapan layar. Bisa ditebak. Menyerang dan mendiskreditkan. Mereka ingin melukiskanmu sebagai wanita gila, cemburu, dan penuh dendam yang tidak bisa menerima bahwa hidup berjalan tanpanya. Ini kotor, tapi efektif. Ini merusak kredibilitasmu bahkan sebelum kau sempat membuka mulut. Biarkan mereka mencoba, kataku, kali ini mataku berkabut karena amarah. Aku punya catatan medis, aku punya dokter, Ramadhani, yang merawatku sejak awal. Dia bisa bersaksi bahwa pemulihanku lengkap dan penilaianku Kamala waras. Tentu lebih waras daripadanya. Aku tidak ragu. Tapi di pengadilan opini publik, catatan medis lebih ringan bobotnya daripada judul berita yang penuh insinuasi. Kita butuh sesuatu yang lebih. Kita perlu mengubah narasinya. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Nomor pribadi. Aku menjawab dengan hati-hati. Halo? Bu Anya, ini Manuela dari kelompok bermain. Suara kepala sekolah itu tegang. Ada apa dengan Bima? Tanyaku, melompat berdiri. Tidak, dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tapi Pak Pradana ada di sini. Julian, dia mencoba menjemput Bima. Kami menunjukkan kepadanya instruksi tertulis Anda dari kemarin dan pemberitahuan resmi dari pengacara Anda yang datang pagi ini. Dia menjadi sangat tidak menyenangkan. Dia bilang ini keterlaluan, bahwa itu putranya, bahwa dia akan menelepon pengacaranya. Dia belum pergi. Dia parkir di seberang jalan dengan mobilnya. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungku. Menggunakan Bima. Serendah itu, jangan biarkan Bima keluar dalam keadaan apapun, bahkan ke taman bermain. Saya sedang dalam perjalanan. Jika dia mencoba masuk, segera hubungi polisi. Baik, Bu Anya. Hati-hati. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar karena amarah murni. Aku menatap Haris. Aku harus pergi. Julian. Dia di kelompok bermain, mencoba mengambil Bima. Haris memutar matanya. Intimidasi klasik, menyerang sisi terlemah. Pergilah. Aku akan tetap di sini. Dan Anya, jangan kehilangan kendali. Jangan berikan adegan yang dia harapkan. Aku mengemudi seperti orang gila, menerobos lampu kuning,
jantungku berdebar di tenggorokan. Ketika aku tiba di kelompok bermain sebuah fasilitas mewah di kawasan pemukiman, aku melihatnya. Mobilnya, sedan Jerman hitam, diparkir di baris kedua tepat di depan pintu. Dia ada di dalam, berbicara di telepon. Aku berhenti di belakangnya, memblokirnya. Aku keluar dari mobil. Dia melihatku di kaca spion, menutup telepon, dan keluar juga. Dia mengenakan setelan jas, tapi rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Dia tampak seperti menua 10 tahun dalam 2 hari. Apa maksudnya ini, Anya? Bentaknya, mengacungkan ponselnya seolah-olah itu pemberitahuan dari pengacaraku. Melarangku melihat putraku sendiri, di dunia mana kau hidup? Di dunia di mana seorang ayah tidak menggunakan putranya sebagai alat tawar-menawar, Julian, kataku, menjaga suaraku tetap rendah tapi penuh racun. Aku tidak ingin Bima, yang ada di dalam, mendengar apapun. Di dunia di mana orang tidak berbohong, mencuri, dan membawa kekasih mereka ke restoran perusahaan yang didirikan oleh istri mereka. Dia bukan kekasihku, teriaknya, dan beberapa pejalan kaki menoleh. Dia seorang karyawan dan apa yang terjadi di restoran itu adalah kesalahpahaman. Kau sakit, Anya. Kau tidak bisa melihat kenyataan. Kau butuh bantuan. Satu-satunya bantuan yang kubutuhkan adalah pengacara yang baik, dan aku sudah punya. Dan seorang terapis yang baik yang telah menyatakan aku pulih sepenuhnya. Yang kau butuhkan, Julian, adalah keajaiban. Karena aku akan menguliti kebohonganmu satu persatu. Dan satu-satunya hal yang kuminta, satu-satunya hal adalah kau menjauhkan Bima dari ini. Dia putramu, demi Tuhan. Apakah kau masih punya sedikit pun kesopanan? Wajahnya berubah menjadi topeng kebencian murni. Tidak ada jejak pria tampan dan percaya diri itu. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang putus asa dan jelek. Kesopanan? Desisnya. Kesopanan bukanlah memisahkan seorang ayah dari putranya. Kau akan kehilangan hak asuh, Anya. Ketika hakim melihat betapa gilanya dirimu, bagaimana kau mengadu domba Bima melawanku, betapa tidak stabil dan pendendamnya dirimu, kau akan kehilangannya. Aku jamin itu, kata-katanya adalah pisau, tapi aku sudah mengenakan baju zirah. Cobalah. Tapi untuk saat ini, kau tidak akan mendekatinya tanpa izinku. Itu adalah syaratku. Jika kau menginginkan perang, Julian, kau akan mendapatkannya. Tapi jauh dari putra kita. Atau aku bersumpah padamu, apa yang menantimu akan jauh lebih buruk daripada kehilangan hak asuh. Itu akan menjadi kehilangan segalanya. Perusahaan, reputasi, kehidupan barumu yang berharga. Mengerti? Kami saling menatap seperti dua duelis, udara di antara kami berderak karena kebencian. Akhirnya, dia mendengus, memalingkan muka. Kau akan menyesali ini, gumamnya, tetapi keyakinan telah hilang dari suaranya. Sekarang hanya ada kemarahan yang tak berdaya. Aku sudah menyesal, kataku, dan suaraku tiba-tiba terdengar lelah. Aku menyesali setiap hari aku mempercayaimu. Setiap menit aku mempercayakan hidupku, karyaku, putraku, kepadamu. Itulah satu-satunya penyesalanku. Aku memunggunginya dan berjalan masuk ke kelompok bermain. Aku bisa merasakan tatapannya membakar punggungku, tetapi aku tidak menoleh. Saat aku melangkah masuk, aku mendengar deru mesinnya menyala dan decitan ban saat dia pergi. Di dalam, di ruang tunggu kecil, Bima ada di sana dengan ransel dinosaurusnya, memeluk kaki gurunya, Ibu Laras. Ketika dia melihatku, matanya berbinar. Mama. Dia berlari ke arahku dan aku menggendongnya, memeluknya erat-erat, menghirup aroma kekanak-kanakannya yang berbau biskuit dan sabun bayi. Dia adalah jangkarku, alasanku, satu-satunya wilayahku yang tidak bisa dinegosiasikan di tengah bencana ini. Halo, sayangku, semua baik-baik saja? Iya. Papa datang, tapi dia tidak menjemputku. Tante bilang dia tidak boleh. Papa marah. Terkadang orang dewasa marah karena hal-hal konyol, sayang, bisikku, mencium rambutnya. Tapi dia tidak marah lagi. Ayo kita ke rumah Tante Kira. Hore. Apa dia punya biskuit coklat? Serunya, langsung melupakan ketegangan itu. Anak-anak. Tuhan memberkati mereka. Malam itu, saat Bima menonton kartun di ruang tamu Kira dan aku mencoba mengatur secara mental tumpukan informasi dan kebencian, bel pintu berbunyi. Itu adalah seorang kurir. Sebuah paket datar kecil tanpa alamat pengirim. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, tidak ada catatan, hanya beberapa lembar kertas fotokopian. Itu adalah sebagian laporan rekening bank atas nama PT Pradana, Rekan. Beberapa transfer sejumlah besar uang ke rekening di Kepulauan Cayman. Deskripsinya samar. Jasa konsultasi, hak lisensi. Tetapi di kolom penerima, seseorang telah menambahkan dengan tulisan tangan kecil dan gugup dengan pulpen, perantara, R. Gunawan. Tujuan akhir. S.
Adhitama, investasi pribadi. Dan di bawahnya, fotokopian perjanjian pinjaman internal. Pinjaman dari perusahaan kepada Julian Pradana untuk jumlah yang sangat besar. Tujuan. Kontribusi untuk akuisisi saham korporasi baru. Ditandatangani oleh Julian dan Rangga Gunawan, CFO. Tanggalnya beberapa bulan setelah aku mulai cuti melahirkan, tepat sebelum peningkatan modal yang membuatku terdilusi. Aku memegangnya, tanganku sekarang bergetar dengan cara yang berbeda, bukan karena takut. Karena kegembiraan. Karena kemenangan yang kelam. Ini dia. Bukan hanya bau tikus, tapi bukti nyata pertama. Benang untuk ditarik. Seseorang di dalam perusahaan, seseorang dengan akses ke ini, telah mengirimkannya kepadaku secara anonim, takut, tetapi dengan cukup hati nurani atau cukup dendam untuk melakukannya. Aku menatap halaman-halaman itu, lalu ke Bima yang tertawa melihat kartun. Anak kecil ini, tidak bersalah dalam semua ini, adalah alasannya. Dan angka-angka dingin di selembar kertas ini. Mereka adalah awal dari jalan untuk merebut kembali dunia yang telah dicuri ayahnya darinya. Mereka telah mencoba menenggelamkanku dengan desas-desus, dengan ancaman, dengan menggunakan putraku. Tapi aku bukan lagi wanita yang hancur di sebuah bilik. Aku punya sekutu. Aku punya rencana. Dan sekarang, akhirnya, aku punya senjata. Di kantor Haris, baunya seperti kopi basi dan kertas tua. Di atas mejanya, fotokopi anonim itu tampak seperti noda darah di atas kayu yang dipoles. Ini adalah pinjaman internal tanpa jaminan yang layak, Haris menunjuk dengan ujung pensilnya. Perusahaan meminjamkan uang kepada dirinya sendiri, melalui Julian, agar dia bisa membeli saham yang membuatmu terdilusi. Ini adalah skema pendanaan sendiri yang terselubung, kemungkinan besar ilegal. Dan transfer ke Jaiman ini. Perantara. Rangga Gunawan, CFO-nya. Seorang bajingan yang, menurut informasiku, dibawa oleh Shania. Bisakah kita menggunakan ini? Tanyaku, mataku terpaku pada angka-angka yang berbau pengkhianatan. Tidak secara langsung. Ini adalah fotokopi parsial, tanpa rantai bukti yang lengkap. Pengacara yang baik akan mencabik-cabiknya. Tapi ini memberi kita peta, kita tahu di mana harus mencari. Dan ini memberitahu kita sesuatu yang lebih penting. Dia menatapku. Ada seseorang di dalam Pradana, rekan yang takut atau menyesal, dan dia bersedia membocorkan informasi. Kita harus bergerak cepat, sebelum orang ini berubah pikiran atau sebelum Julian menemukan kebocorannya. Haris mengangguk, memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam map. Itulah mengapa aku mengaktifkan kembali konsultan Nexus. Perusahaan cangkang yang kita gunakan untuk operasi-operasi sensitif di masa lalu, bersih tidak aktif. Melalui itu, kita bisa mendekati para klien. Permainan pun dimulai. Aku adalah bayangan, suara di telepon dari nomor pribadi, tanda tangan pada proposal yang datang dari kotak pos di suatu tempat di pinggiran Jakarta. Konsultan Nexus menawarkan layanan konsultasi kreatif strategis dan desain ulang untuk lini produk premium. Tawaran kami, yang disampaikan oleh Haris melalui saluran-saluran rahasia, sederhana, manajemen saat ini di Pradana, rekan mengorbankan kualitas dan etos merek. Pendiri asli, melalui saluran baru, dapat menawarkan Anda kesinambungan keunggulan tanpa masalah yang menyertainya. Target pertama adalah Mutiara Selatan. Rina Widjaja telah mempersiapkan jalannya. Direkturnya, seorang pria pragmatis yang setia pada hasil, setuju untuk bertemu di sebuah hotel di Jalan Sudirman. Aku hadir, dengan jilbab sederhana dan kacamata hitam, di meja sebelah yang dipisahkan oleh sebuah penyekat. Aku mendengarkan Haris berbicara. Pak Alfi, Anda adalah klien besar pertama Atelier Prameswari. Anda tahu ketelitiannya, visinya. Apa yang Anda dapatkan sekarang dari Pradana, rekan bukanlah hal yang sama, Anda tahu itu. Kami bisa menawarkan Anda tingkat keunggulan kreatif yang sama, langsung dari sumbernya. Tanpa perantara beracun dan dengan syarat keuangan yang lebih menguntungkan. Bayangkan koleksi eksklusif berikutnya untuk Mutiara Selatan, yang ditandatangani oleh Anya Prameswari sendiri. Secara de facto, dia sudah menjadi desainer bintang Anda, hanya saja tanpa kredit. Ada keheningan panjang. Pak Alfi menyesap air mineralnya. Julian Pradana adalah orang dengan sumber daya, Haris. Dan dengan kekasih yang sangat tidak menyenangkan yang menyimpan dendam. Melakukan ini akan menjadi pernyataan perang. Perang sudah diumumkan, Pak Alfi, jawab Haris lembut. Anda bisa memilih di pihak mana Anda berada. Pihak wanita yang menciptakan kualitas yang Anda percayai, atau pihak mereka yang membongkarnya untuk mengisi kantong mereka. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Dalam perang ini, hanya satu pihak yang memiliki cetak biru asli benteng tersebut. Seminggu kemudian,
Mutiara Selatan tidak memperpanjang kontrak eksklusifnya dengan Pradana, rekan. Itu adalah gempa bumi yang sunyi, tetapi dengan magnitudo yang besar. Julian pasti merasakan guncangannya. Reaksinya cepat. Teleponku berdering di apartemen Kira, nomor yang tidak dikenal. Ketika aku menjawabnya, suara seorang pria tua yang tenang dan berwibawa berkata, "Anya, ini Adi Wijoyo. Seingatku, ayahmu dan aku biasa bermain squash bersama 1000 tahun yang lalu. Aku sudah berbicara dengan Haris Santoso dan membaca beberapa hal yang menarik di media. Maukah kau minum kopi dengan seorang lelaki tua? Bapak Adi Wijoyo. Seorang legenda. Pria yang membangun kerajaan tekstil, dihormati bahkan oleh para pesaingnya. Dukungannya lebih berharga daripada 10 klien. Kami bertemu di klub pribadinya, sebuah tempat yang penuh dengan sejarah dan keheningan. Tidak ada basa-basi. Suamimu itu bodoh, katanya setelah menyesap kopi hitamnya, dan memalukan bagi bisnis yang serius. Mencuri dari istri sendiri dan ibu dari anaknya adalah tingkat kerendahan yang belum pernah kulihat sejak tahun-tahun liar 98. Aku sangat mengagumimu, Anya. Matamu, ketangguhanmu. Apa yang kau lakukan dengan atelier Prameswari sangat mengagumkan. Aku turut prihatin kau mengalami masalah kesehatan. Tapi aku lebih prihatin lagi kau punya burung kukuk di sarangmu. Terima kasih, Pak Adi Wijoyo. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya lakukan? Tidak secara langsung. Tapi namaku masih punya bobot di beberapa dewan direksi. Begitu juga nama teman-temanku. Jika kau butuh seseorang dengan otoritas untuk berbicara atas namamu saat waktunya tiba, aku akan melakukannya. Dan waktu itu, dari apa yang Haris katakan, akan segera datang. Kau harus menyerang dengan keras dan cepat, nona muda. Orang-orang seperti Julian, jika diberi ruang untuk bernapas, akan menyerang di bawah ikat pinggang. Seperti sampah yang mereka cetak tentangmu. Dukungannya adalah perisai, sebuah validasi. Aku pergi dari sana berjalan sedikit lebih tegak. Serangan di bawah ikat pinggang datang malam itu juga, di sebuah pembukaan galeri seni di Jakarta Pusat, sebuah acara sosialita. Aku pergi ke sana bersama Kira, untuk menunjukkan kekuatan, untuk dilihat, untuk membuktikan bahwa aku tidak bersembunyi. Itu adalah kesalahan taktis. Atau mungkin, provokasi yang diperlukan. Mereka ada di sana, tentu saja. Julian dan Shania, di tengah-tengah lingkaran penjilat. Dia mengenakan gaun yang merupakan salinan terang-terangan dari salah satu desain awalku, yang memenangkanku penghargaan talenta muda. Ketika dia melihatku, senyumnya membeku, lalu menajam. Aku menghindarinya sepanjang malam sampai, dalam perjalanan ke kamar kecil, aku berpapasan dengannya di koridor sempit, jauh dari pandangan langsung. Aku hendak melewatinya, tetapi dia menghalangi jalanku, sedikit mabuk karena sampahnya. Wah, lihat siapa ini. Si penyusup, katanya, suaranya manis yang memuakkan, bisikan beracun. Apa kau sekarang diundang ke tempat-tempat yang layak? Atau kau datang untuk mencoba menjual sketsa nenek-nenekmu kepada orang Malang? Minggir, Shania. Aku tahu trik di kelompok bermain itu sangat rendah, lanjutnya, berpura-pura prihatin. Julian hancur. Melarangnya melihat putranya, hanya ibu yang mengerikan yang akan melakukan itu. Tapi, di sisi lain, dengan masalahmu, itu bisa dimengerti. Kau seharusnya tetap dalam masa pemulihanmu, Anya. Kau tidak punya tempat di sini lagi, kau hanya menyedihkan. Kemarahan yang dingin dan terkendali naik dalam diriku seperti air pasang. Aku melihat gaunnya. Gaunku. Hati-hati jangan sampai terpeleset, Shania, kataku, setiap kata jelas dan rendah, seperti kaca yang retak. Tanah yang kau injak masih basah oleh keringatku. Dan gaun itu, yang omong-omong membuatmu terlihat seperti karung, aku merancangnya pada hari aku tahu aku hamil Bima. Di setiap jahitannya ada harapanku, dan kau memakainya seperti kostum karnaval. Kau adalah sebuah karikatur. Dan karikatur, cepat atau lambat, akan terhapus. Wajahnya memucat, lalu memerah karena marah. Dia mengangkat gelas sampanyenya. Sejenak, aku pikir dia akan melemparkannya ke wajahku. Tetapi pada saat itu, Julian muncul, mencengkeram lengannya dengan kasar. Shania, cukup. Tatapannya menusukku. Tidak ada lagi kepanikan di sana, hanya kebencian yang lelah. Belum cukupkah bagimu, Anya? Menghancurkan perusahaanku tidak cukup, sekarang kau menguntit timku. Timmu? Ulangku dengan jijik. Ini bukan penguntitan, Julian. Ini adalah pengingat. Apa yang dibawa oleh air pasang, akan dibawa pergi oleh air surut. Dan air pasangmu sedang surut dengan cepat. Aku melirik Shania, yang terengah-engah dengan amarah yang tertahan. Nikmati sampahnya, Shania. Dan gaunnya. Itu adalah hal terdekat yang akan kau miliki dari desain asli dalam hidupmu.
Aku berbalik dan pergi, meninggalkan mereka di koridor. Aku bisa merasakan tatapan mereka membakar punggungku, tetapi kali ini, rasanya seperti kemenangan kecil dan pahit, tetapi tetap kemenangan. Keesokan harinya, bom itu meledak. Sebuah tabloid menerbitkan sebuah artikel. Krisis perkawinan atau perebutan kekuasaan? Pertarungan rahasia di Pradana, rekan. Artikel itu mengutip sumber internal yang berbicara tentang upaya kudeta olehku untuk merebut kembali perusahaan, tentang kesehatan mentalku yang tidak stabil, dan bagaimana sikap pendendamku merugikan perusahaan dan, di atas segalanya, putraku sendiri, yang kucabut dari ayahnya. Itu adalah narasi Julian, diperkuat. Artikel itu secara sambil lalu menyebutkan hilangnya Mutiara Selatan sebagai gejala pertama dari ketegangan. Julian menggunakan publikasi itu sebagai palu godam. Dia meneleponku, melewati blokiranku dari nomor baru. Lihat, suaranya tajam, tidak ada jejak keputusasaan awal. Ini adalah CEO yang terpojok yang melawan. Ini di luar kendali bagimu. Semua orang akan melihatmu sebagai wanita gila dan pendendam seperti yang kukenal. Hentikan kampanye fitnahmu. Sekarang, pulanglah, tanda tangani perjanjian cerai yang beradab, dan ambil 18%-mu, diam-diam. Itu yang terbaik untuk Bima, untuk semua orang. Yang terbaik untuk Bima adalah memiliki ayah yang bukan pencuri dan pembohong, jawabku. Dan aku tidak akan berhenti, Julian. Aku sudah mulai, dan aku akan menyelesaikannya. Kalau begitu aku harus menggunakan metode yang lebih keras, geramnya. Aku punya foto-foto, Anya. Dari saat terburukmu. Menangis, hancur. Aku akan menunjukkannya sebagai bukti ketidakmampuanmu. Kita lihat siapa yang akan dipercaya hakim. Ancaman itu rendah, menjijikan, tetapi efektif. Aku menutup telepon, gemetar karena jijik. Aku berlari ke kamar Bima, di mana dia sedang tidur. Dia adalah bentengku, tetapi juga titik terlemahku. Aku tidak bisa membiarkan citranya tentangku ibunya yang kuat dinodai oleh foto-foto itu. Aku harus bertindak sekarang. Keesokan harinya, di kantor Haris, aku menandatangani dokumen-dokumen itu. Serangkaian gugatan. Satu untuk menantang peningkatan modal dan validitas surat kuasa, dengan alasan itu diperoleh dengan memanfaatkan keadaan kerentanan ekstrem. Satu lagi untuk penggelapan dan pelanggaran tugas fidusia, berdasarkan transfer ke Cayman dan pinjaman internal. Dan yang ketiga, untuk kerugian moral dan klaim penipuan atas kekayaan intelektual, dengan melampirkan sketsa asliku dari koleksi Vertigo dan Aegis. Ini bukan lagi baku tembak, Anya, kata Haris, membubuhkan stempel pada dokumen-dokumen itu. Ini adalah pernyataan perang total. Dewan Direksi Pradana, rekan akan diberitahu. Ini akan menjadi berita publik. Tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak ingin kembali, kataku. Dan itu benar. Jembatan itu telah terbakar. Yang tersisa hanyalah bergerak maju, ke sisi lain, di atas bara dari apa yang dulu bernama Pradana, rekan. Saat gugatan sedang disiapkan, aku menerima paket anonim lainnya. Lebih kecil. Di dalamnya, sebuah flash drive. Ketika aku memasukkannya, aku menemukan sebuah file audio. Aku membukanya. Itu adalah suara Julian dan Shania, direkam secara diam-diam. Sedikit metalik tapi jelas. Mereka berbicara di kantornya, Shania, ini tidak bisa terus begini, Julian. Penyihir itu mengambil klien kita. Kau harus menghentikannya. Julian. Aku akan menghentikannya. Aku punya artikel itu. Dan jika itu tidak cukup, aku punya foto-foto itu. Dia akan menenggelamkan dirinya sendiri. Shania, foto-foto depresinya tidak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mengaitkannya dengan kesalahan profesional, penipuan. Kita harus mengarang sesuatu. Julian. Tenang, sayang. Semuanya terkendali. Rangga sudah menyesuaikan pembukuan jika gugatan tentang peningkatan modal datang. Catatan akan menunjukkan apa yang perlu ditunjukkan. Dia tidak tahu apa-apa. Shania. Aku benci dia menghirup udara yang sama dengan kita. Aku benci dia punya nama keluargamu. Ketika semua ini selesai, aku ingin 18% itu menjadi milikku. Janji, Julian, tertawa rendah. Aku janji. Semuanya akan menjadi milikmu. Milik kita. Sabar saja. Aku menghentikan rekamannya. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak. Aku punya suaranya, konspirasinya, niatnya untuk memalsukan dokumen, dan janji untuk memberikan sisa-sisa perusahaanku kepada kekasihnya. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, senyum tanpa kegembiraan, senyum dengan tujuan yang murni dan dingin. Aku dengan hati-hati membungkus flash drive itu dan memberikannya kepada Haris. Tambahkan ini ke gugatan pelanggaran tugas fidusia, dan siapkan pengaduan atas paksaan dan ancaman.
Aku menatap keluar jendela, ke arah menara Pradana, rekan yang menjulang di kejauhan. Biarkan pesta dansa dimulai, dan biarkan mereka yang membayar orkestranya. Ruang rapat Dewan Direksi Pradana, rekan adalah sebuah ruang dingin yang terbuat dari kayu eboni dengan meja yang begitu panjang, sehingga seolah memisahkan benua. Di satu sisi, Julian, pucatnya tersamar-samar di bawah kulit coklatnya, dengan Shania di sebelah kanannya seperti seorang wakil laksamana, dan 3 anggota dewan yang tidak lebih dari boneka yang ketakutan. Di sisi lain, Haris dan aku. Aku tidak diberi kursi. Aku berdiri di dekat dinding, seperti hantu yang dipanggil. Julian memimpin rapat. Dia telah menerima gugatan pagi itu. Ini adalah serangan baliknya. Rapat darurat untuk mengatasi tuduhan palsu dan upaya destabilisasi yang jelas dari seorang pemegang saham minoritas dengan masalah pribadi. Bapak-bapak, mulainya, suaranya serius, seperti suasana pemakaman. Saya menyesal harus memanggil Anda untuk urusan yang tidak menyenangkan ini. Seperti yang Anda tahu, istri saya, Ibu Prameswari, telah berjuang dengan masalah kesehatan yang serius. Sayangnya, tampaknya kembalinya dia ke kehidupan aktif telah disertai dengan kesalahpahaman yang mendalam dan dendam terhadap manajemen yang telah kami lakukan dengan susah payah selama ketidakhadirannya. Hari ini, melalui pengacaranya, dia telah mengajukan serangkaian gugatan yang tidak berdasar. Niatnya adalah untuk melumpuhkan perusahaan. Adalah tugas saya untuk memberitahu Anda dan memperjelas bahwa kami akan membela perusahaan dari serangan-serangan ini dengan segala cara yang tersedia. Para anggota dewan mengangguk, menatap tangan mereka. Shania memberiku tatapan kemenangan beracun. Julian telah menyiapkan panggungnya. Istri yang ditolak, gila, dan penuh dendam. Haris terbatuk, suaranya kering seperti tembakan. Dengan segala hormat, Bapak Pradana, Anda salah menggambarkan sifat pertemuan ini. Ini bukan sesi informasi. Ini adalah pemberitahuan resmi kepada Dewan Direksi tentang tindakan hukum yang diambil oleh Ibu Prameswari, salah satu pendiri dan korban dari apa yang, seperti yang ditunjukkan oleh bukti kami, merupakan skema sistematis perampasan, pemalsuan, dan manajemen yang curang. Julian melompat, menggebrak meja dengan telapak tangannya. Itu fitnah. Dan kau, Haris, ini adalah balas dendam karena dipecat. Saya dipaksa untuk mengundurkan diri ketika saya menolak untuk menyetujui operasi yang saya anggap ilegal. Haris mengoreksi dengan ketenangan sedingin es. Dan untuk bukti. Dia menunjuk ke arahku, giliranku. Aku melangkah ke tengah ruangan, merasakan setiap pasang mata tertuju padaku. Aku tidak mengenakan seragam korban. Aku mengenakan setelan celana yang sempurna, rambutku diikat, dan dengan tatapan dingin yang seolah menurunkan suhu ruangan beberapa derajat. Saya di sini bukan untuk berbicara tentang perasaan, Julian. Saya di sini untuk berbicara tentang angka dan tanda tangan. Aku meletakkan salinan gugatan pertama di atas meja, mendorongnya ke arah anggota dewan terdekat. Mari kita mulai dengan surat kuasa. Yang kau katakan kutandatangani untuk mempermudah administrasi. Saya menandatanganinya di bawah pengaruh obat-obatan kuat, 2 minggu setelah operasi besar, dengan demam. Saya punya laporan medis, notaris yang beretika tidak akan pernah mengesahkan surat kuasa seluas itu dalam kondisi seperti itu. Dokumen itu tidak sah, dan semua yang dibangun di atasnya juga tidak sah. Itu alasan. Kau sadar sepenuhnya saat menandatanganinya, teriak Julian, tetapi setetes keringat menetes di pelipisnya. Mengabaikannya, aku mengeluarkan 2 foto besar. Aku meletakkannya berdampingan. Di sebelah kiri, sketsa asliku dari mantel dari Lini Aegis, dengan catatan dan tanda tanganku, bertanggal sebulan sebelum aku cuti melahirkan. Di sebelah kanan, foto resmi dari koleksi Pradana, rekan, dengan Shania yang tersenyum di samping mantel yang sama, sedikit diubah. Ini karyaku. Dirancang olehku, ditandatangani dan diberi tanggal olehku. Di situs web Anda, ini dikreditkan sebagai konsep asli studio Pradana, rekan. Dan dalam setiap wawancara, Ibu Adhitama mengklaimnya sebagai miliknya. Ini bukan kesalahpahaman. Ini pencurian. Dan saya punya ratusan contoh seperti ini. Shania berdiri, gemetar karena marah. Itu bohong. Itu adalah ide-ide yang kami kembangkan sebagai tim. Kau tidak ada di sana. Kau tidak punya hak duduk, Shania, potongku, tanpa menaikkan suaraku. Otoritas dalam nadaku membuatnya membeku. Kontribusi kreatif Anda, menurut anggaran dasar yang baru, dihargai 10% dari saham perusahaan. Paket insentif yang sangat murah hati. Bisakah Anda menjelaskan kepada Dewan Direksi apa sebenarnya yang Anda kontribusikan, selain menjadi kekasih CEO, untuk mendapatkan persentase yang lebih besar daripada banyak karyawan dengan pengalaman 20 tahun? Keheningan itu total. Aku telah mengatakannya dengan lantang. Kekasih.
Di ruang rapat, para direktur menahan napas. Shania tampak seperti akan tercekik. Beraninya kau, Julian, katakan sesuatu. Tetapi Julian sedang menatap tumpukan kertas berikutnya yang didorong Haris di atas meja. Itu adalah fotokopi anonim. Laporan transfer ke Cayman, perjanjian pinjaman internal, itu palsu, gumamnya, tetapi suaranya telah kehilangan semua kekuatannya. Itu adalah salinan, Bapak Pradana, kata Haris. Kami akan meminta yang asli di pengadilan. Transfer yang tidak jelas ke surga pajak dengan CFO Anda, Rangga Gunawan, sebagai perantara, dan pinjaman dari perusahaan kepada diri Anda sendiri untuk membeli saham dan mendilusi mitra Anda. Ini, Bapak-Bapak Dewan, disebut penggelapan dan pelanggaran tugas fidusia. Dan baunya seperti kejahatan pidana. Salah satu anggota Dewan, seorang pria tua bernama Pak Daud, mengangkat wajahnya yang pucat. Julian. Apakah ini benar? Tidak. Itu dokumen yang diambil di luar konteks. Ini jebakan. Teriak Julian, menunjuk ke arahku. Dia gila. Dia ingin menghancurkanku. Dia cemburu pada Shania, pada kesuksesanku. Dia tidak tahan perusahaan berkembang tanpanya. Perusahaan berkembang di atas desain-desain curianku, bahan-bahan berkualitas rendah, dan klien-klien yang mulai menyadarinya, kataku, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan semua kemarahan dan penghinaanku bergema di ruangan itu. Saya sudah berbicara dengan Budi Santoso, dengan Rina Wijaya. Saya tahu tentang keluhan-keluhan yang ditutupi, tentang bahan-bahan murahan, tentang penyelesaian di luar pengadilan. Ini bukan perusahaan yang sehat. Ini adalah rumah kartu yang dibangun di atas tulang-tulangku, dan ini akan runtuh. Dan Anda, kataku, menatap setiap anggota dewan secara bergantian, bisa memilih untuk tetap menjadi kaki tangan dalam penipuan ini dan tenggelam bersamanya. Atau Anda bisa menuntut audit internal independen, sekarang juga, dan mungkin menyelamatkan diri Anda sendiri. Pak Daud bertukar pandang dengan anggota dewan independen lainnya. Ketakutan akan tanggung jawab hukum adalah motivator yang kuat. Saya ingin berbicara, kata Pak Daud, suaranya bergetar. Mengingat tuduhan serius dan dokumentasi yang disajikan, saya mendukung mosi Ibu Prameswari. Audit eksternal independen harus segera dimulai untuk menyelidiki semua operasi ini. Dan sampai masalah ini selesai, keputusan apapun tentang bagaimana menanggapi gugatan harus ditangguhkan. Itu adalah pukulan telak. Julian melihat sekeliling mencari sekutu yang tidak ada. Boneka-bonekanya menatap meja. Shania terengah-engah, air mata kemarahan yang tak berdaya menggenang di matanya. Julian telah kehilangan kendali atas dewannya sendiri, di hadapanku, di hadapan wanita yang dia kira telah dia reduksi menjadi 18% dan sebuah bilik. Ini kudeta, gumamnya, kalah. Tidak, kataku, mengumpulkan kertasku. Ini adalah keadilan. Lambat, tapi pasti. Aku menatap dewan. Audit akan dimulai minggu depan. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama. Karena apa yang akan datang sekarang, Bapak-bapak, bukanlah perselisihan perkawinan, ini adalah tuntutan hukum. Haris dan aku berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan keheningan yang kental dengan kepanikan dan kehancuran di belakang kami. Di dalam lift, Haris menarik napas dalam-dalam. Kau melakukannya dengan sangat baik. Kau memojokkan mereka. Tapi sekarang mereka akan melakukan apa saja. Mereka akan merilis foto-foto itu, rumor-rumor itu. Ini akan menjadi sangat kotor. Biarkan mereka mencoba, jawabku, menatap angka-angka yang turun. Aku tidak takut lagi. Hari ini, aku melihat ketakutan di matanya, dan rasanya seperti kemenangan. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, tapi aku mengenali gaya kalimat-kalimatnya yang terpotong. Itu adalah mata-mataku. Gunawan sedang menghapus file dari server. Dia takut. Shania meneriakinya, menyebutnya tidak berguna. Dia ingin kabur. Hati-hati dengan foto-foto itu. Julian menyimpannya di brankas di rumah. Kunci ada di vas Cina di lorong depan. Semoga berhasil. Aku tersenyum. Bahkan di pihaknya, mereka hancur berantakan. Jaring sekutu tumbuh dalam bayang-bayang, dan kastil Julian mulai terbakar dari dalam. Di kantor Julian, baunya seperti cerutu mahal dan ketakutan. Shania mondar-mandir, hak sepatunya menusuk karpet Persia seperti belati. Audit, mereka mendapatkan audit, dan kau hanya duduk di sana, lumpuh seperti orang bodoh. Desisnya, melemparkan pensil desainer ke dinding. Apa yang kau ingin aku lakukan? Geram Julian, merosot ke kursinya, dasinya terlepas. Dia punya dokumen-dokumen itu, Shania, transfer-transfer itu, pinjaman itu. Bagaimana dia mendapatkannya? Itu masalah terkecil kita. Masalahnya adalah seseorang bicara, dan Gunawan di sana menghapus sesuatu seperti. Apa yang akan mereka lihat pertama kali?
Dia menyerbu ke meja, mencondongkan tubuh ke atasnya. Kau harus menghentikan ini sekarang. Tawarkan dia uang, apapun. Tapi penyihir itu tidak boleh mendapatkan audit. Kau pikir aku belum mencoba? Julian tertawa, tawa kering dan pahit. Dia hanya berbicara melalui pengacaranya sekarang. Dan pengacaranya bilang tidak ada negosiasi yang mungkin. Dia menginginkan darah. Darahku. Shania menatapnya, dan untuk pertama kalinya, penghinaan di matanya bercampur dengan sesuatu yang lebih berbahaya, naluri bertahan hidup. Kalau begitu berikan dia sesuatu yang lain. Sesuatu untuk mengalihkannya. Foto-foto itu, Julian. Foto-foto dia saat hancur. Rilis sekarang. Ke tabloid, ke akun gosip, kemana saja. Biarkan semua orang melihat betapa tidak stabilnya dia. Itu kartu trufmu. Julian mendongak, matanya merah. Dan jika itu tidak berhasil? Lalu apa? Kau akan meninggalkanku sendirian dalam kekacauan ini? Semua ini untukmu. Untuk memberimu tempat, untuk memberimu saham, untuk memberimu segalanya, untuk memberiku apa yang sudah menjadi hakku, potongnya, menegakkan punggung, karena akulah yang merilis koleksi. Akulah yang tersenyum pada klien. Dia hanya nama tua di beberapa kertas. Dan jika kertas-kertas itu akan menenggelamkan kita, maka mungkin kita perlu mengubah strategi. Apa maksudmu? Tanya Julian curiga. Shania tidak menjawab. Dia berjalan keluar dari kantor tanpa menoleh ke belakang. Di dalam lift, dia mengeluarkan ponsel pribadinya, dan menekan nomor yang telah dia simpan tetapi tidak pernah dia gunakan. Di apartemen Kira, aku sedang meninjau daftar pemasok untuk apa yang dalam pikiranku sudah disebut Studio Prameswari. Telepon berdering nomor pribadi. Halo? Bu Anya, ini Tika. Suara mantan asistenku terdengar gelisah, terputus-putus. Saya melakukan sesuatu. Sesuatu yang mungkin sangat bodoh. Ada apa, Tika? Kau baik-baik saja. Saya masuk ke cadangan cloud dengan kata sandi tanggal ulang tahun Anda, seperti yang Anda katakan. Dan ada hal-hal di sana. Hal-hal yang belum dihapus Gunawan. Faktur, email, dan file audio. Saya mengunduhnya. Itu mereka. Julian dan Shania. Berbicara tentang foto-foto Anda. Jantungku berdebar. Bisakah kau mengirimkannya kepadaku? Ukurannya sangat besar, tapi ada hal lain. Saya melihat log akses sebelum saya masuk. Seseorang lain masuk kemarin dengan hak admin. Saya tidak tahu siapa, tapi itu dari alamat IP internal. Seseorang lain sedang menarik informasi, Bu Anya. Seseorang dari dalam. Mata-mataku punya sekutu. Tetapi juga saingan dalam membocorkan informasi. Tidak masalah, selama aku punya data yang sama, kirimkan apa yang kau bisa, Tika. Dengan cara apapun, dan kemudian hapus semua jejakmu. Jangan membahayakan dirimu. Agak terlambat untuk itu, katanya dengan suara tipis. Tapi saya kirimkan, untuk apa yang Anda lakukan untuk saya dulu. Saat Anda masih menjadi diri Anda sendiri, beberapa menit kemudian, sebuah file terkompresi tiba di alamat email anonim yang dibuat Haris. Rekaman audio itu sama dengan yang sudah kumiliki. Tetapi email-email itu adalah emas murni. Korespondensi antara Shania dan pemasok kain sintetis menuntut suap sebagai imbalan atas kontrak. Instruksi dari Julian kepada Gunawan untuk menyamarkan biaya perhiasan Shania sebagai materi promosi. Dan draft kontrak untuk pembelian apartemen di Kebayoran atas nama perusahaan Cangkang, tetapi dengan Shania sebagai penerima manfaat akhir. Semuanya bertanggal dalam setahun terakhir. Dengan ini, kata Haris, meninjau dokumen di kantornya, kita tidak hanya memiliki pelanggaran tugas fidusia. Kita punya penyuapan, pemalsuan dokumen, dan potensi penggelapan pajak. Ini untuk kejaksaan, bukan hanya pengadilan perdata. Kita masih butuh foto-foto itu, aku mengingatkannya. Mata-mata itu bilang ada di brankas di rumah. Kunci ada di vas Cina di lorong depan. Aku tidak bisa masuk. Julian sudah mengganti kunci. Tidak, kata Kira, yang bersama kami. Tapi aku bisa. Dengan tukang kunci. Sebagai teman yang histeris yang perlu mengambil barang untuk Anya yang malang yang terlalu sakit untuk bangun, aku akan membuat keributan di pintu. Tukang kunci akan mengalihkan perhatian concierge. Itu bisa dilakukan. Itu berisiko, tetapi perlu. Foto-foto itu adalah senjata emosional Julian. Kami harus melucutinya. Sementara itu, di sebuah bar yang tidak mencolok di suatu tempat di Senopati, Shania menyesap gin dan tonik di seberang seorang pria berwajah tajam dengan setelan murah. Seorang detektif swasta. Saya ingin Anda mengambilkan saya sesuatu, kata Shania tanpa basa-basi. Informasi dari klinik tempat Anya Prameswari dirawat. Riwayat kejiwaannya.
Semuanya, laporan, diagnosis, apapun. Itu rahasia, Nona. Ilegal, sebenarnya. Dan dibayar dengan baik katanya, mendorong amplop tebal melintasi meja. Itu setengahnya. Setengah lagi saat Anda membawakan saya dokumennya. Saya butuh sesuatu yang spesifik. Sesuatu yang membuktikan bahwa dia pernah dinyatakan tidak mampu membuat keputusan. Atau sesuatu yang menunjukkan bahwa dia berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain. Anda mengerti? Detektif itu melirik amplop, lalu padanya. Saya mengerti. Tapi ini sangat berisiko. Jika saya tertangkap Anda tidak akan tertangkap, dan jika Anda tertangkap, jumlah itu akan berlipat ganda. Setuju? Detektif itu mengambil amplop itu. Tapi ini akan memakan waktu beberapa hari. Shania tersenyum dingin. Jika Julian tidak cukup kuat untuk menghabisi Anya, dia akan melakukannya. Dan dengan bukti itu, mungkin dia bisa menegosiasikan kekebalannya sendiri. Sebuah gagasan mulai terbentuk di benaknya, menjadikan Julian sebagai satu-satunya kambing hitam. Operasi Vaskira sukses secara mengerikan. Dia pergi ke rumah itu dengan tukang kunci terpercaya Haris, menangis dan mengatakan dia membutuhkan laptop Anya untuk bekerja karena Anya terbaring di tempat tidur, benar-benar hancur. Seorang konsierge yang bersimpati membiarkannya masuk hanya sebentar. Tukang kunci, yang berpura-pura menjadi sepupu IT, membuka brankas dalam waktu kurang dari 3 menit. Di dalamnya, selain perhiasan dan beberapa dokumen, ada sebuah amplop manila berisi foto-foto. Gambar-gambarku, Kuyu, menangis, di titik terendah depresiku, Kira mengambil semuanya. Dan di tempatnya, di dalam amplop, dia meninggalkan satu foto, dipotong dari majalah, Shania dan Julian tertawa di pembukaan galeri. Sebuah pesan yang jelas. Ketika dia menyerahkan amplop itu kepadaku, aku membukanya dengan tangan yang mantap. Aku melihat gambar-gambarnya. Mereka menyakitkan, tetapi tidak lagi mendefinisikanku. Terima kasih, Kira. Ini membebaskanku. Karena sekarang ini milikku. Dia tidak akan pernah bisa menggunakannya untuk melawanku. 2 hari kemudian, auditor independen menyerbu kantor Pradana, Rekan. Dan bersama mereka, seperti sambaran petir, sebuah surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memanggil Julian dan Rangga Gunawan sebagai orang yang berkepentingan dalam penyelidikan atas beberapa kejahatan korporasi dan keuangan, menyusul pengaduan yang didukung oleh dokumentasi. Bocoran dari mata-mataku, dikombinasikan dengan dokumenku, telah berhasil. Kepanikan itu total. Gunawan berteriak pada Julian, aku tidak akan tenggelam sendirian, Julian, semuanya atas perintahmu. Aku hanya menandatangani apa yang kau suruh. Aku punya email. Aku menyimpannya semua. Diam, bodoh. Geram Julian. Tapi sudah terlambat. Auditor di ruangan sebelah mendengar semuanya. Pada hari yang sama, Shania mendapat kunjungan dari detektif swasta. Dia tidak membawa laporan kejiwaan. Dia membawa kabar buruk. Itu benteng, Nyonya Atitama. Klinik itu tidak bisa ditembus dan Dr. Ramadhani adalah tembok batu. Saya bertanya secara hati-hati, dan saya diberitahu secara tidak resmi bahwa Ibu Prameswari memiliki surat keterangan keluar yang tidak hanya menyatakan dia pulih sepenuhnya, tetapi juga mempertanyakan pengaruh negatif dari lingkungan keluarga selama perawatannya. Laporan itu, jika sampai ke hakim, akan menenggelamkan Anda dan dia. Shania menjadi pucat, rencana B-nya menguap. Dan laporan lama, saat dia sakit, bersifat rahasia. Bahkan jika Anda mendapatkannya, itu membuktikan dia pernah sakit, bukan bahwa dia sakit sekarang. Dan dengan surat keterangan keluar itu justru merugikan Anda. Setelah detektif pergi, Shania menatap dinding. Kapal itu tenggelam, dan Julian bukan lagi kaptennya. Dia adalah lubang di lambung kapal. Dia membuat keputusan. Dia mengambil ponselnya dan menekan nomor Haris Santoso, pengacaraannya. Pak Haris, ini Shania Atitama. Saya perlu berbicara dengan Anda segera. Saya punya informasi. Informasi yang mungkin menarik bagi klien Anda. Sebagai imbalan atas kekebalan, atau kesepakatan yang sangat menguntungkan. Dia berhenti sejenak, suaranya pecah bukan karena emosi, tetapi karena perhitungan murni. Saya tahu di mana semua bangkai dikubur. Dan saya siap untuk mulai menggali. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbau kayu yang dipoles dan kecemasan. Di satu sisi, Julian, Kuyu dengan setelan jas yang tampak kebesaran, diapit oleh 2 pengacara berwajah muram yang mempelajari kertas. Di dekatnya, tetapi dengan jarak yang terlihat, Shania, pucat di balik riasan sempurna, menghindari tatapannya. Rangga Gunawan, mantan CFO, duduk di bangku lain, sendirian, berkeringat. Di sisi lain, Haris dan aku. Aku tenang.
Tanganku terlipat di atas meja di mana map-map berkode warna berbaris, biru untuk bukti keuangan, merah untuk kekayaan intelektual, hijau untuk kesaksian. Di belakang kami, di galeri, duduk Kira dan beberapa karyawan lama seperti Pak Budi dan Rina Widjaja, dengan senyum yang nyaris tak tertahankan di wajah mereka. Hakim, seorang pria tua, dengan tatapan tanpa ekspresi, membuka sidang. Penuntut, yang didorong oleh pengaduan kami dan bukti dari mata-mata, mengambil inisiatif. Pengacara Julian mencoba pertahanan yang agresif sejak awal. Yang mulia, semua ini adalah kampanye fitnah dari seorang istri yang penuh dendam yang tidak bisa menerima bahwa suaminya dan perusahaan yang dia selamatkan sendirian telah move on tanpanya. Pengacara Julian memulai dengan suara yang merayu. Haris berdiri. Yang mulia, dengan segala hormat, klien saya di sini bukan karena dendam. Dia di sini karena dia dirampok. Dirampok perusahaannya, karyanya, martabatnya, dan buktinya akan menunjukkan hal itu. Saya mengajukan permohonan untuk memasukkan laporan ahli tentang pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa dan analisis komparatif desain. Hakim mengabulkan permohonan itu. Kesaksian ahli grafologi sangat menghancurkan. Tanda tangan pada surat kuasa menunjukkan tremor dan kelemahan yang konsisten dengan keadaan kelelahan fisik atau medis yang parah. Selain itu, ada ketidakkonsistenan kecil dalam tekanan yang, meskipun tidak meyakinkan secara sendirian, bila digabungkan dengan surat keterangan keluar Ibu Prameswari, membuatnya sangat tidak mungkin dia sepenuhnya menyadari lingkup dari apa yang dia tanda tangani. Kemudian giliran ahli desain. Sketsaku diproyeksikan di layar di samping foto-foto koleksi Pradana. Rekan. Penjelasannya teknis, tetapi jelas. Struktur, proporsi, detail jahitan adalah turunan langsung. Shania merosot di kursinya. Nyonya Adhitama mengklaim kepenulisan dalam berbagai wawancara, kata Haris. Apakah itu konsisten dengan analisis ahli Anda? Sama sekali tidak, jawab ahli itu. Kepenulisan intelektual dari konsep-konsep inti tidak dapat disangkal milik Ibu Prameswari. Perubahan gaya yang dangkal telah dibuat. Julian berdebat dengan pengacaranya. Berbisik dengan marah, dia memberiku ide. Itu adalah saran, bukan desain jadi. Waktunya untuk kesaksian. Haris memanggil Rangga Gunawan ke mimbar. Pria itu, bungkuk dan menatap lantai, hampir tidak membutuhkan tekanan. Bapak Pradana memberi saya instruksi langsung, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Buat transfer ini terlihat seperti biaya konsultasi. Buat pinjaman internal dari perusahaan kepadaku untuk peningkatan modal. Saya butuh pekerjaan. Dia dan Nyonya Adhitama. Mereka menekan saya. Pembohong, geram Julian, melompat sebelum pengacaranya menarik lengan bajunya. Selanjutnya adalah Tika, mantan asistenku. Kesaksiannya, gugup tetapi tegas, menggambarkan suasana di perusahaan, bagaimana aku dihapus dari sejarah, bagaimana Shania mengambil alih, dan bagaimana dia dan karyawan setia lainnya kemudian dipecat. Ketika pengacara Julian mencoba mendiskreditkannya karena perjanjian kerahasiaannya, Haris mengajukan sebuah dokumen. Perjanjian yang ditandatangani di bawah paksaan, Yang Mulia. Dibuktikan dengan email-email ini yang mengancam akan menghancurkan karirnya jika dia bicara. Tetapi puncaknya datang ketika Haris berkata, saya memanggil Shania Adhitama sebagai saksi. Sebuah gumaman menyapu ruang sidang. Dia berdiri dengan keanggunan yang kaku dan bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Di bawah tatapan dingin hakim dan tatapan marah Julian, fasadnya runtuh. Haris langsung ke intinya. Nyonya Adhitama, apakah Anda menandatangani kontrak yang memberi Anda 10% saham PT Pradana, rekan? Ya. Sebagai imbalan atas apa? Pekerjaan saya sebagai direktur kreatif. Pekerjaan yang, menurut kesaksian ahli, terdiri dari sedikit memodifikasi desain Ibu Prameswari, dia menelan ludah, saya mengembangkan konsep. Memberi mereka bentuk. Konsep yang dibawa oleh Bapak Pradana kepada Anda, diambil dari buku sketsa istrinya. Haris memproyeksikan email dari Julian ke Shania, dengan lampiran foto salah satu sketsaku. Subjeknya. Bisa kerjakan ini untuk koleksi berikutnya? Shania menatap Julian dengan putus asa. Julian menggelengkan kepala, matanya penuh kebencian. Dia memberitahuku. Itu adalah ide arsip, tidak lagi digunakan, gumamnya. Tentang perjalanan ke Marrakesh, apartemen di Kebayoran, perhiasan. Dibayar dengan dana perusahaan sebagai biaya representasi, Haris memproyeksikan faktur dan laporan rekening. Apakah itu juga bagian dari pekerjaan kreatif Anda? Shania hancur. Perhitungan dingin yang membawanya untuk mengkhianati Julian digantikan oleh kepanikan murni. Dia menjanjikanku segalanya. Pekiknya, menunjuk Julian dengan jari gemetar.
Dia bilang dia tidak akan pernah kembali, bahwa dia sudah selesai, bahwa perusahaan akan menjadi milik kita. Aku hanya menginginkan apa yang pantas kudapatkan. Dia memanfaatkanku, dan ketika keadaan menjadi buruk, dia ingin menyalahkan semuanya padaku. Diam. Geram Julian, kehilangan kendali sepenuhnya. Kau yang menginginkan segalanya. Kau yang mendorongku untuk menyingkirkannya dari perusahaan. Kau yang memberitahuku karyanya adalah milikmu, bahwa satu tanda tangan tidak berbeda dari yang lain. Hakim mengetuk palu beberapa kali. Tenang. Jaga ketertiban. Nyonya Aditama, jawab pertanyaannya. Apakah Anda tahu bahwa dana perusahaan digunakan untuk keuntungan pribadi Anda dan Bapak Pradana? Shania, melalui isak tangis amarah dan ketakutan, mengangguk. Ya. Tapi itu semua idenya. Aku hanya ikut serta. Haris tidak membutuhkan lebih banyak lagi. Dia telah mencapai tujuannya, mengadu domba mereka satu sama lain, membuat mereka mencabik-cabik satu sama lain di depan hakim. Kemudian, dia memanggilku. Saat aku berjalan ke mimbar, aku bisa merasakan tatapan Julian, seberkas racun. Aku bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Haris membimbingku dengan lembut. Ibu Prameswari, apa yang Anda rasakan ketika, setelah 3 tahun berjuang untuk kesehatan Anda kembali ke perusahaan yang Anda dirikan dan menemukan kantor Anda ditempati, nama Anda dihapus, dan karya Anda dikreditkan kepada orang lain? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak melihat Julian. Aku melihat hakim. Saya merasa seolah-olah saya dikubur hidup-hidup. Bahwa saya tidak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi seseorang secara aktif bekerja untuk memastikan bahwa jika saya pernah kembali, tidak akan ada tempat tersisa untuk saya. Bahkan dalam ingatan. Pertanyaan berlanjut tentang tahun-tahun kerja, tentang kelahiran atelier Prameswari, tentang bagaimana aku mempercayai suamiku selama masa pemulihanku. Aku menceritakannya dengan tenang, bagaimana aku menandatangani kertas tanpa memahaminya. Tidak ada drama. Fakta-fakta sudah cukup fasih. Pengacara Julian, dalam pemeriksaan silang, mencoba menyerang. Ibu Prameswari, bukankah benar bahwa selama cuti Anda menderita depresi berat yang mengaburkan penilaian Anda? Saya menderita depresi pasca persalinan, ya. Itu adalah penyakit, bukan cacat karakter. Dan saya telah pulih sepenuhnya, seperti yang dapat dibuktikan oleh terapis saya, Dr. Ramadhani, yang hadir di sini jika pengadilan ingin mendengarnya. Dan tidak bisakah penyakit itu membuat Anda melihat niat jahat di mana tidak ada? Kecemburuan profesional terhadap seorang wanita muda yang berbakat? Untuk pertama kalinya, aku menatap langsung ke arah Julian. Yang mengaburkan penilaian, yang mulia, bukanlah penyakit. Itu adalah keserakahan. Itu adalah perselingkuhan. Saya tidak perlu membayangkan niat jahat. Saya hanya perlu membaca email, melihat transfer. Saya punya penyakit. Mereka yang punya niat jahat. Hampir tidak ada lagi yang tersisa. Argumen penutup adalah formalitas. Jaksa menuntut hukuman bersalah atas semua dakwaan, menyoroti kejahatan khusus dalam memanfaatkan kerentanan korban. Pengacara Julian mengoceh tentang kampanye fitnah. Haris singkat. Yang mulia, kami hanya meminta keadilan. Agar apa yang menjadi milik Ibu Prameswari dikembalikan kepadanya. Dan agar kerusakan yang ditimbulkan diperbaiki sejauh mungkin. Putusan tidak datang segera, tetapi ketika datang beberapa minggu kemudian, itu adalah gempa bumi. Hakim membatalkan surat kuasa dan, bersamanya, seluruh peningkatan modal yang curang. Dia memerintahkan pemulihan saham 60% milikku. Dia menyatakan pemberian 10% kepada Shania tidak sah. Dia menyatakan Julian dan Rangga Gunawan bersalah atas penggelapan, pelanggaran tugas fidusia, dan pemalsuan, dengan hukuman penjara dan denda miliaran rupiah. Shania dinyatakan bersalah atas keterlibatan dan menerima barang curian, dengan hukuman yang lebih ringan tetapi termasuk restitusi penuh atas semua yang telah dia terima. Selain itu, aku dianugerahi ganti rugi untuk kerugian moral dan penipuan kekayaan intelektual. Dan dalam proses perceraian paralel, dengan kesalahan Julian dalam rusaknya perkawinan yang terbukti dan perilaku curangnya yang terbukti, aku memperoleh hak asuh penuh atas Bima, hak untuk menempati rumah keluarga, dan tunjangan. Pada hari putusan menjadi final, aku bertemu Haris, Kira, dan beberapa karyawan setia di sebuah kedai kopi. Tidak ada perayaan besar. Hanya kelegaan yang dalam, sampai ke tulang. Kau menang, kata Kira, meremas tanganku. Aku mendapatkan kembali milikku, koreksiku. Kemenangan adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat aku pergi, aku berpapasan dengan Julian di jalan. Dia tampak kalah, seorang pria yang menyusut. Dia menghadapi tuntutan pidana, hancur secara finansial, dan namanya menjadi sinonim dengan aib di industri ini. Sudah cukup sekarang? Desisnya,
tidak menatap mataku. Tidak, kataku, dan aku tulus. Aku damai. Kau mengambil 3 tahun dariku. Tapi kau telah menghukum dirimu sendiri seumur hidup. Selamat tinggal, Julian. Aku berbalik dan berjalan pergi, tidak mendengar jawabannya, jika ada. Aku tidak menoleh ke belakang. Masa lalu, dengan utang-utangnya yang lunas, telah berakhir. Masa depan, akhirnya, dimulai. Sebuah harian bisnis terkemuka menyebutnya Senja Firaun Mode. Dalam bagian bisnis, analisis terperinci menjelaskan bagaimana putusan akhir dan hukuman pidana telah memicu kebangkrutan teknis PT Pradana, rekan. Para kreditur berkerumun seperti burung pemakan bangkai. Nama yang pernah terdengar ambisius itu kini hanya membangkitkan asosiasi dengan skandal. Julian, yang bebas dengan jaminan sambil menunggu banding tetapi dengan aset yang dibekukan, menghilang dari kehidupan publik. Rumor mengatakan dia mencoba memulai sesuatu di Portugal dengan mitra yang meragukan. Shania, yang dipaksa untuk mengembalikan semua yang telah dia terima, memutuskan semua hubungan dan dikabarkan kembali ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Namanya terhapus dari setiap tempat di mana dia pernah mencari pantulannya. Aku tidak menghadiri otopsi. Aku tidak ingin melihat perabotan dari kantor lamaku dilelang, atau melihat papan nama bercahaya di fasad dibongkar. Haris menangani semuanya. Saham 60%, ku yang telah dipulihkan di perusahaan yang bangkrut itu hanya bernilai kertas tempatnya dicetak. Melalui manuver hukum yang rumit, aku menukarnya dengan hak kekayaan intelektual penuh atas semua desainku, arsip historis, dan sejumlah uang simbolis yang memberiku modal awal. Aku tidak membutuhkan apapun lagi dari tempat itu. Pada pagi peluncuran studio Prameswari, langit di atas Jakarta cerah, biru dingin. Ruang itu, tidak jauh dari tempat kami memulai tetapi di sebuah gedung modern yang dipenuhi cahaya, ramai. Tidak ada anggrek mahal atau marmer hitam. Ada meja kerja kayu besar, papan gabus yang penuh dengan sketsa, sampel kain mahal di rak-rak gantung bergerak, dan aroma kopi tubruk yang baru diseduh yang sangat kurindukan. Aku tidak percaya kau berhasil membawa Ibu Merkulova dari Mutiara Selatan secara pribadi, bisik Kira, memberiku segelas sampanye. Dia lebih sulit didapat daripada unicorn. Dia datang karena Pak Alfi memintanya. Dan karena dia menyukai koleksi kelahiran kembali, kataku, mengamati kepala pembelian yang tangguh itu memeriksa gaun tweed dengan tatapan kritis tetapi tertarik. Haris, yang mengenakan dasi dalam upaya untuk terlihat meriah, mendekat, menggandeng seorang pria tua. Bapak Adi Wijoyo. Sang legenda sendiri. Anya, ini akan menjadi satu-satunya saat kau melihatku di acara seperti ini, kata Adi Wijoyo dengan suaranya yang serak. Tapi aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Kau membangun ini dalam 3 bulan. Itu gila. Dan koleksinya punya jiwa. Yang lain hanya punya ambisi. Dia menepuk tanganku dengan cara yang nyaris kebapakan. Ayahmu akan bangga. Aku juga. Jika kau butuh seseorang untuk menjamin kelayakan kreditmu, kau tahu siapa yang harus dihubungi. Emosi tercekat di tenggorokanku. Aku hanya bisa mengangguk. Restunya adalah rekomendasi terbaik yang bisa kudapatkan. Presentasinya singkat, tanpa pidato yang muluk-muluk. Aku melangkah ke panggung kecil, memegang tangan Bima, yang mengenakan sweater rajut kecil, barang pertama yang kuselesaikan untuk lini baru. Selamat siang. Terima kasih telah hadir. Ini bukan awal yang baru. Ini adalah kelahiran kembali. Kembali ke esensi. Desain yang jujur, kualitas di atas kuantitas. Pekerjaan sebuah tim, bukan keinginan satu orang. Ini adalah rumah yang kubangun untuk ide-ideku, dan untuk ide-ide mereka yang berkreasi bersamaku. Saya persembahkan. Kelahiran kembali. Itu saja, musik lembut kembali diputar. Para tamu klien lama seperti Mutiara Selatan, kontak baru, pers industri, teman, dan beberapa karyawan brilian yang telah kurekrut, Pak Budi, tentu saja, sebagai kepala produksi berbaur, berbicara, menyentuh kain, mengajukan pertanyaan. Ada antusiasme tulus di udara, bukan kecemasan penjilat dari acara-acara Julian. Di saat yang tenang, aku pergi ke bar untuk mengambil air. Di sampingku berdiri seorang wanita mungil berusia 50-an dengan penampilan sederhana. Koleksinya luar biasa, Ibu Prameswari. Potongan jaket itu adalah arsitektur murni. Aku langsung mengenalinya. Bukan dari wajahnya, yang belum pernah kulihat, tetapi dari suaranya yang tertahan dan sedikit getaran di tangannya. Dia adalah mata-mataku. Orang yang mempertaruhkan segalanya untuk mengirimkanku bukti. Tika, kataku pelan. Dia mengangguk, menatap gelas airnya. Saya tidak ingin datang. Tapi saya harus melihatnya. Ini terlihat seperti seharusnya. Aku ingin kau datang. Aku butuh direktur arsip dan dokumentasi. Seseorang yang teliti,
bijaksana, yang tahu nilai sebuah dokumen dan pentingnya kesetiaan. Gajinya tidak akan seperti di perusahaan multinasional, tetapi tidak akan ada saham hantu. Apakah kau tertarik? Tika mendongak, matanya penuh air mata yang ditahannya dengan bermartabat. Setelah apa yang terjadi, Anda akan mempercayai saya? Kau adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa kupercaya, jawabku. Tanpamu, aku mungkin tidak akan ada di sini. Tanpamu, Bima dan aku akan berada di tempat yang jauh lebih gelap. Ini bukan amal, Tika. Ini adalah keadilan. Dia mengatupkan bibirnya, mengangguk dengan tegas, dan menghilang ke dalam kerumunan sebelum emosi menguasainya. Aku telah mendapatkan kembali sekutuku. Menjelang malam, sebagian besar tamu telah pergi. Hanya kelompok inti yang tersisa. Kira, Haris, Pak Budi, dan beberapa desainer muda yang bersinar karena kegembiraan. Kami mengumpulkan gelas-gelas kosong dan mengobrol dengan tenang. Jadi, apa sekarang, Anya? Tanya Haris, melonggarkan kancing atas kemejanya. Membangun sebuah kerajaan? Tidak, kataku, mengamati meja-meja yang penuh dengan sisa-sisa mimpi yang akhirnya mulai berwujud. Sekarang, aku bekerja. Aku merancang. Aku membesarkan seorang putra. Dan aku bernapas. Aku sudah pernah punya kerajaan, dan aku telah melihat apa yang dilakukannya pada orang-orang. Aku lebih suka rumah yang kokoh dengan fondasi yang baik. Dia tersenyum, mengerti. Akan menjadi suatu kehormatan menjadi pengacara rumah itu. Beberapa hari kemudian, pada hari Sabtu yang cerah, aku berjalan-jalan dengan Bima di Taman Suropati. Dia berlari di depan, mengejar merpati, mengenakan jaket kecil dari koleksi kelahiran kembali berwarna biru tua yang serasi dengan jaketku. Seorang wanita berpakaian bagus melewati kami, lalu berhenti. Maaf, Anda Anya Prameswari? Ya. Saya hanya ingin mengatakan, saya sangat mengagumi karya Anda. Dan keberanian Anda. Saya membeli gaun hitam dari lini kelahiran kembali. Itu adalah pakaian dengan jahitan terbaik yang pernah saya miliki. Terima kasih. Dia mengangguk sambil tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Bima berlari kembali. Mama, tante itu kenal Mama. Terkadang begitu. Aku tidak terkenal. Aku dikenali karena karyaku, bukan karena dramaku. Itu adalah jenis pengakuan terbaik. Duduk di bangku, mengawasi Bima bermain, aku membiarkan matahari musim dingin menghangatkan wajahku. Aku teringat percakapan terakhirku dengan pengacara perceraianku beberapa hari yang lalu. Dia telah memberiku surat cerai final. Julian telah menandatanganinya tanpa melihat, seorang pria yang kalah. Dia juga memberiku salinan surat yang datang ke kantornya untukku. Surat itu ada di saku mantelku. Aku mengeluarkannya. Amplopnya murah. Tulisan tangannya adalah tulisan Julian, tetapi gemetar, tidak bisa dikenali. Anya, aku tidak mengharapkanmu untuk menjawab atau memaafkanku. Aku hanya ingin menulis. Aku tidak tahu kenapa. Aku berada di suatu tempat yang tidak penting. Semuanya hilang. Bahkan kebencian Shania, yang merupakan satu-satunya hal yang kumiliki. Terkadang aku memikirkan bagaimana kita memulai, di ruko di Kemang. Kau menggambar, aku menjual asap dan cermin. Kita hebat. Lalu kesuksesan datang, dan aku tersesat di dalamnya. Aku menginginkan lebih, selalu lebih, dan kau menjadi penghalang di jalanku, alih-alih menjadi jalan itu sendiri. Itu adalah keputusan terbodoh dalam hidupku. Aku menghancurkan hal terbaik yang pernah kumiliki. Kau, perusahaan, keluargaku. Sekarang aku tidak punya apa-apa, dan itulah yang pantas kudapatkan. Aku tidak meminta apapun. Hanya, tolong jaga Bima. Jadikan dia pria yang lebih baik daripadaku. Aku tidak merasakan kemarahan. Hanya beban yang jauh, seperti gema dari rasa sakit yang telah diatasi. Aku melipatnya dan memasukkannya kembali. Aku tidak merobeknya. Itu adalah bagian dari cerita, tetapi tidak lagi menentukan masa depan. Mama, lihat, perahu, teriak Bima, menunjuk ke kolam. Ayo kita lihat lebih dekat, jawabku, berdiri. Berjalan ke arahnya, ke arah cahaya di atas air yang memantulkan langit, aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Akan ada tantangan, krisis, malam-malam tanpa tidur karena desain yang tidak berhasil. Tetapi itu akan menjadi tantanganku, studioku, kehidupanku yang dibangun kembali. Bukan di atas abu dari apa yang dihancurkan Julian, tetapi di atas fondasi siapa diriku, siapa aku selama ini. Seorang wanita yang, bahkan ketika hancur, tahu bagaimana menyatukan kembali pecahan-pecahan itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Aku mengambil tangan Bima, hangat dan kecil di tanganku. Kau suka studio baruku, sayang? Iya. Ada banyak warna. Dan Mama wangi kebahagiaan. Aku tersenyum. Itu benar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat, sangat lama,
aku menghirup udara yang tidak berbau pengkhianatan, rumah sakit, atau ketakutan. Baunya seperti tinta, kain baru, kopi, dan kemungkinan masa lalu telah melunasi utangnya. Masa depan, akhirnya, adalah milikku. Dan kali ini, aku tidak akan membaginya dengan siapapun yang tidak tahu harganya.